2656. Luming mengeluarkan tombak. Dengan tembakan ini, Luming menggunakan keterampilan sihirnya yang tidak lengkap dan menggunakan kekuatan keempatnya. 9 kekuatan berat bergegas keluar dan bertabrakan dengan telapak tangan Huang Wu. Ledakan. Dengan raungan keras, Luming mundur dan menginjak tanah. Tapi Huang Wu juga hanyut. Pukulan itu terbagi rata. Bocah ini, kekuatan yang sangat kuat. Murid-murid baru baik-baik saja. Mereka tahu kekuatan Luming. Murid-murid tua di sekitarnya terkejut. Luming dapat memblokir serangan Huang Wu dan melawan balik Huang Wu. Kekuatan seperti itu luar biasa. Terlebih lagi, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Luming hanyalah kultivasi setengah dewa. Anak ini. Mata Huang Wu juga merupakan koagulasi. Baru saja dia melihat bahwa Luming hanyalah kultivasi setengah dewa, jadi dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Namun, bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dia dapat dengan mudah menekan keberadaan 4 dewa kosong yang sama, tetapi dia dikalahkan oleh Luming. Wah, aku punya kekuatan, tapi aku tidak menggunakan semua kekuatanku barusan. Sekarang biarkan kamu melihat apa itu kakak senior dan apa itu rookie. Huang Wu berbicara dengan dingin, dan kekuatannya melonjak. Menyentuh tubuhnya, menuju Luming meledak, adalah telapak tangan yang terpotong. Cahaya pisau keluar dari telapak tangannya dan menebas Luming. Langkah ini, Huang Wu hampir menggunakan seluruh kekuatannya, dan menunjukkan keterampilan sihirnya yang tidak lengkap. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, dan telah mengembangkan keterampilan sihirnya yang tidak lengkap ke tingkat kelima, yang sangat kuat. Mata Luming sedikit menyipit. Sejujurnya, kekuatan Huang Wu luar biasa, dan kekuatan dewa yang dia kendalikan adalah kekuatan Dewa Raja, dan dia telah mempraktikkan keterampilan sihir yang tidak lengkap. Dia jauh dari sebanding dengan 5 tingkat keadaan roh virtual tentara surgawi dan Aula Yuan Luo. Tanpa ragu-ragu, Luming langsung memicu kekuatan tempur ganda dari formula kata pertempuran, dan dalam sekejap, kekuatan tempur Luming meningkat pesat. Ledakan. Tombak Luming bertabrakan dengan Huang Wu lagi. Kali ini, guncangannya lebih besar dan lebih kuat. Tubuh kedua orang itu dikejutkan lagi dan lagi. Apalagi. Kali ini, Huang Wu menggunakan seluruh kekuatannya dan diblokir. Apakah bocah itu masih laki-laki? Itu setengah dewa, kamu bercanda. Murid-murid tua yang menonton secara rahasia tercengang. Bahkan para murid baru itu, dalam penilaian, melihat tangan Luming, dan saat ini, mereka juga terkejut. Dalam penilaian, Luming tidak begitu kuat. Ini wajar. Selama penilaian, Luming tidak bisa menggunakan rumus kata perang. Sekarang dia bisa menggunakannya, tentu saja kekuatannya kuat. Bocah ini, bagaimana bisa? Aku tidak percaya. Huang Wu mengaum di dalam hatinya. Matanya ganas. Dia membunuh Luming lagi. Tangannya seperti pisau, ki pedangnya vertikal dan horizontal. Dia memotong Luming terus-menerus. Luming memadatkan tombak dengan kekuatan sihirnya dan membunuh Huang Wu tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, Luming mengerahkan keterampilan sihirnya yang tidak lengkap secara ekstrim dan mendesaknya ke tingkat ke-6 untuk bertarung dengan Huang Wu. Dalam sekejap, keduanya bertarung puluhan jurus, dan Luming mulai unggul. Iblis, kejahatan apa ini? Murid-murid tua itu hampir mematahkan lidah mereka. Setengah dewa benar-benar dapat menekan Huang Wu, yang merupakan intisari dari negara bagian Susen. Apalagi Huang Wu bukanlah Wuzong biasa, melainkan karakter yang membanggakan. Kedua pemuda yang mengikuti Huang Wu sama sekali tidak bisa masuk. Prestasi mereka tidak sebaik Huang Wu. Nah, aku akan membunuhmu. Huang Wu meraung. Di tangannya, ada pedang, yang merupakan artefak inferior tingkat ke-6. Artefak ada di tangan, dan kekuatannya melonjak. Artefak, hanya kamu yang memilikinya. Luming acuh tak acuh. Di tangannya, tombak panjang muncul. Tombak ini diperoleh Luming dari Gua Dewa Surga. Itu adalah artefak tingkat bawah dari tingkat ke-9. Bersenandung. Begitu tombak bergetar, itu menunjukkan keterampilan sihir yang tidak lengkap, dan dalam sekejap, 13 kekuatan besar meledak. Kapan? Tubuh Huang Wu bergetar hebat, dan dia mundur lagi dan lagi. Lengannya, yang memegang pisau, sangat kesakitan dan hampir putus. 9 langkah artefak inferior. Huang Wu mengaum dan menatap tombak Luming. Di pasar, tidak perlu 100.000 senjing. Luming, seorang dewa, memiliki 9 tingkat artefak yang lebih rendah. Nak, serahkan artefaknya. Kali ini, aku bisa melepaskannya. Huang Wu meraung. Bodoh, kamu ingin melupakannya, aku tidak mau. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Dengan kilatan bentuk tubuh, dia menyerang Huang Wu. Kamu. Huang Wu ketakutan dan marah dan hanya bisa menahannya. Kapan? Kapan? Luming mengeluarkan artefak inferior 9 tingkat, dan kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi lebih kuat.
Dia benar-benar menekan Huang Wu. Setelah beberapa langkah, pedang Huang Wu terlepas dari tangannya. Dia memuntahkan darah dan terbang kembali. Menyentuh. Lu Ming menyapu dengan tombak dan menariknya ke tubuh Huang Wu. Huang Wu jatuh ke tanah, memuntahkan darah, dan wajahnya terkejut dan marah. Nak, kamu berani menyakitiku, aku ingin kamu mati. Huang Wu meraung. Ada begitu banyak omong kosong, keluar dari sini. Lu Ming mengeluarkan tombak, Huang Wu seperti peluru, tersapu, berubah menjadi titik hitam, tidak bisa dilihat. Setelah menyapu Huang Wu, Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan mengambil pedang Huang Wu. Artefak inferior tingkat ke-6 memiliki nilai tinggi. Itu bisa menukar banyak artefak untuk dimakan bola. Dengan peningkatan level bola, nafsu makan pria ini menjadi semakin kuat. Fragmen artefak tingkat rendah merasa muak dengan orang ini. Dia harus memakan fragmen artefak lebih tinggi dari levelnya sendiri. Nak, kamu berani menyakiti Huang Wu. Apakah kamu tahu siapa dia? Kamu sudah mati, kamu tahu. Seorang pemuda yang mengikuti Huang Wu meraung. Pergi, jika tidak, aku akan bertarung denganmu. Mata Lu Ming terasa dingin, menyapu kedua pemuda itu. Kedua pemuda itu menggigil, menunjukkan warna ketakutan. Mereka tidak berani mengatakan lebih banyak, dan pergi dengan cemas. Pria baru ini benar-benar gila. Di alam semi-ilahi, diperkirakan dia adalah seorang jenius yang hebat. Namun, Huang Wu memiliki sejarah panjang. Kakak laki-lakinya adalah tokoh teratas di antara murid-murid klan dalam, dan dia juga anggota dari orang suci. Anak sekte, aku khawatir orang baru itu akan mengalami kesulitan di masa depan. Ya, kecuali dia punya backstage, selesai. Beberapa murid lama membicarakannya. Beberapa murid baru juga terkejut. Tanpa diduga, Lu Ming begitu kuat bahkan para murid tua pun berani bertarung. Mata banyak orang berkedip, dan kemudian mereka pergi untuk tinggal di rumah sakit lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan Lu Ming karena takut terlibat dengan Lu Ming. Kakak Lu, terima kasih banyak. Saat ini, Deng Yu datang dan melakukan tinju. Terima kasih untuk apa? Aku hanya tidak ingin memberikannya kepada Senjing. Lu Ming tersenyum. Kakak Lu, kamu harus berhati-hati. Orang-orang itu berani memeras murid baru secara terbuka. Aku khawatir akan ada balas dendam di masa depan. Deng Yu mengingatkanku. Tentara untuk memblokir, air dan bumi menutupinya. Lu Ming tersenyum. Apa yang tidak pernah dialami selama ini? Risiko apa yang belum ditemui? Mentalitasnya sangat kuat. Subscribe Penatua. Selanjutnya, Lu Ming dengan santai menemukan halaman lain yang kosong untuk ditinggali. Di gerbang halaman lain, ada tanda dengan nomor 86. Lu Ming menurunkan tanda itu dan menyimpannya, menunjukkan bahwa seseorang tinggal di sini. Sepertinya kita perlu menerobos secepat mungkin untuk mencapai keadaan pikiran virtual. Lu Ming berpikir. Di permukaan, dia tidak memiliki ekspresi, tetapi pada kenyataannya, dia masih memiliki rasa urgensi. Meskipun dia memiliki kekuatan yang kuat, dia adalah Xuanzong yang kosong. Salah satu dari 13 sekolah Qin dan Tian Jiao sama bangganya dengan awan. Sulit untuk menghitung berapa banyak yang telah dikumpulkan Tian Jiao selama bertahun-tahun. Jika kamu tidak mencapai Tuhan yang sejati selama jutaan tahun, kamu akan dikirim ke planet lain untuk mengurus beberapa hal. Artinya, akan ada banyak Tian Jiao yang terakumulasi dalam hampir 1 juta tahun di gerbang luar saja. Berapa banyak angkanya? Ada lebih dari 100 orang dalam 1000 tahun. Jutaan tahun, lebih dari 100.000 orang. Selain itu, perekrutan murid Sekte Kongyuan tidak sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan 1000 tahun sekali. Pada saat-saat biasa, ada beberapa orang kuat yang berjalan di berbagai planet kehidupan untuk menemukan mereka yang memiliki bakat luar biasa, dan mereka dapat langsung diterima di sekte tersebut. Dengan cara ini, jumlahnya tidak sedikit. Selama jutaan tahun terakhir, jumlahnya sangat mengejutkan. Kalaupun banyak yang menerobos Tuhan yang sebenarnya dan menjadi murid batinnya, masih banyak yang tersisa. Aku khawatir itu mendekati 100.000. Ini semua kuat dan berbakat. Dalam menghadapi kesombongan seperti itu, kemampuan Lu Ming untuk melewati barisan akan sangat berkurang. Lu Ming duduk bersila dan menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya. Saat ini, tentang perang Lu Ming dan Huang Wu, juga tersebar di beberapa murid luar. Apa, seorang murid baru mengalahkan Huang Wu? Kultivasi 5 kali lipat dari roh kosong Huang Wu, keterampilan sihir tidak lengkap, tetapi juga ke tingkat kelima, kekuatannya sangat kuat, seorang murid baru, dapat mengalahkan Huang Wu, tidak sederhana. Ini tidak sederhana, itu bukan Tian Jiao dari keluarga besar. Banyak orang berspekulasi. Lagi pula, 13 sekolah Qin dan Tian mendaftarkan sekelompok murid setiap 1000 tahun. Mereka yang memiliki bakat dan kekuatan umumnya akan berpartisipasi, dan mereka terlalu tua untuk meminta bantuan.
Oleh karena itu, setiap kali mereka yang mengikuti ujian perekrutan siswa, tahun kultivasi mereka tidak terlalu lama, dan pencapaiannya tidak terlalu dalam. Baru saja bergabung, dapat mengalahkan kekuatan Huang Wu seperti para murid lama, dalam sejarah, tidak banyak. Wei Qing, kamu ada di sana pada awalnya. Apa asal-muasal Luming dan dari mana Sungai Bintang itu? Tanya seorang pemuda yang pernah ke sana. Dari Star River yang rusuh, aku mendengar dia mengatakannya sendiri. Wei Qingdao. Apa? Dari Riot Star River, benarkah ada sosok seperti itu di Sungai Bintang yang bergolak? Apakah kultivasinya melampaui Huang Wu? Wei Qing, apakah kultivasi Luming melampaui Huang Wu dan mencapai 6 tingkat keadaan roh virtual? Kalau tidak, apakah dia akan menjadi lawan Huang Wu? 13 sekte Qin dan Tian tidak pernah terbuka untuk Sungai Bintang yang bergolak. Di Sungai Bintang yang bergolak, ada beberapa Tian Jiao yang telah berlatih selama hampir 10.000 tahun. Bukan tidak mungkin untuk mencapai 6 tingkat kultivasi di dunia maya keadaan pikiran. Ya, pasti begitu. Banyak orang sangat yakin bahwa Luming pasti telah berlatih selama hampir 10.000 tahun. Hanya ketika dia melampaui Huang Wu dia bisa mengalahkannya. Prestasinya belum melampaui Huang Wu. Wei Qing tidak bisa berkata apa-apa. Apa? Tidak lebih dari Huang Wu. Apakah itu juga 5 tingkat keadaan roh virtual? Tingkat yang sama dengan Huang Wu, bisakah kamu mengalahkan Huang Wu setelah kamu mulai? Memang benar. Orang awam tua, beberapa tidak percaya. Jika ini benar, pemahaman pria itu akan luar biasa. Dia pasti akan melatih keterampilan sihir yang tidak lengkap ke tingkat yang sangat dalam. Atau, dia akan berpetualang di masa lalu dan mendapatkan keterampilan sihir yang tidak lengkap lainnya. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, dia bisa mengalahkan Huang Wu. Orang awam tua lainnya menebak. Ah, izinkan aku memberitahu kamu, Luming bahkan bukan keadaan roh virtual. Wei Qingdao. Ini bukan keadaan virtual. Wei Qing, apakah kamu salah? Ini bukan keadaan virtual, apakah itu keadaan Tuhan yang sebenarnya? Seseorang yang telah berlatih kurang dari 10.000 tahun dapat mencapai keadaan Tuhan yang sebenarnya. Terlebih lagi, bahkan jika itu adalah alam dewa sejati, tidak mungkin untuk datang ke gerbang luar. Diperkirakan mereka akan menjadi murid batin secara langsung. Banyak murid lain membencinya. Siapa bilang dia adalah negara Tuhan sejati? Dia bukan Tuhan sejati atau Tuhan kosong. Dia adalah setengah dewa, apakah kamu mengerti? Wei Qing sedang terburu-buru dan mengatakannya dalam satu nafas. Tiba-tiba ada keheningan di lapangan. Kemudian orang banyak tertawa terbahak-bahak. Haha, Wei Qing, apakah kamu gila? Demigod, bisakah seorang demigod mengalahkan Huang Wu? Wei Qing, apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Saat kita berumur 3 tahun, apakah kita mudah ditipu? Mereka semua mencibir pada Wei Qing. Wei Qing tersipu dan berteriak, itulah kebenarannya. Luming, seorang kultivasi setengah dewa, mengalahkan Huang Wu. Sebelum itu, tidak hanya aku yang melihatnya, tetapi juga orang lain melihatnya. Terlebih lagi, murid pemula harus mendaftar di aula personalia dalam waktu 3 hari, mendapatkan token identitas, dan menguji pencapaian mereka. Jika kamu tidak percaya, kami akan pergi ke aula personalia dan menunggu Luming. Kamu akan tahu bahwa aku tidak berbohong. Melihat ekspresi Wei Qing, yang lain terdiam. Benarkah apa yang dikatakan Wei Qing? Namun, mereka masih tidak percaya bahwa seorang demigod bisa mengalahkan Huang Wu. Faktanya, bahkan Wei Qing sendiri tidak dapat mempercayainya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Ayo pergi ke aula personel dan tunggu. Aku tidak percaya. Pergi. Sekelompok orang, menuju aula personalia, menunggu di aula personalia. Setelah beberapa jam, Luming kembali ke kondisi puncaknya dan bangkit dan pergi ke aula personel. Aula personel, murid luar Kong Yuanzong, tahu di mana itu. Jika kamu mencari seseorang untuk menanyakannya, Luming menemukan aula personel dengan mudah. Aula personel adalah kuil besar. Ini dia Luming, itu Luming. Begitu Luming tiba, Wei Qing berteriak ke Luming. Apakah bocah itu Luming? Aku ingin melihat apa prestasinya. Orang luar, memperluas kesadaran spiritualnya, ingin menjelajahi pencapaian Luming. Ya. Luming langsung merasakannya, dan kesadaran roh keluar, menghalangi pengintaian pria itu. Kesadaran spiritual pria itu mundur dan berkata, dia telah menemukannya, tetapi kami belum menemukannya. Kemudian kami akan menunggu dan melihat. Luming melirik kelompok itu dan melangkah ke dalam kuil. Wei Qing dan yang lainnya mengikuti. Nyatanya, seperti Wei Qing, mereka sangat penasaran. Ada banyak, semuanya berpura-pura acuh tak acuh untuk berdiri dan menonton. Luming datang ke konter. Di konter, seorang lelaki tua memandang Luming dan berkata, apakah kamu murid baru? Ya. Luming mengangguk. Nama, umur, dari Star River. Semuanya. Kata orang tua itu. Luming.
Lu Ming melaporkan informasinya sendiri. Dalam bola kristal ini, masukkan kekuatan ilahi, dapat mengukur pencapaianmu. Orang tua itu mengeluarkan bola kristal dan memberikannya pada Lu Ming. Lu Ming mengangguk, mengambil alih bola kristal, dan memasukkan kekuatan sihir ke dalamnya. Tiba-tiba, bola kristal memancarkan cahaya. Demigod. Orang tua itu sedikit terkejut, dan kemudian mendaftarkan informasi Lu Ming. Demigod, kamu tahu, itu benar-benar setengah tubuh. Murid asing tua yang menonton di dekatnya tercengang. Lu Ming benar-benar setengah dewa. Subscribe Penatua. Murid-murid lama di luar itu, satu persatu menganga. Sebelum mereka tidak percaya bahwa Lu Ming adalah seorang dewa, tapi sekarang mereka harus mempercayainya. Karena tes bola kristal tidak mungkin palsu. Lu Ming, berdasarkan kultivasi setengah dewanya, benar-benar mengalahkan Huang Wu, inti dari negara bagian Susen. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Itu luar biasa. Monster sungguhan. Banyak orang memandang Lu Ming dengan mata serius. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Tentu saja, Lu Ming tahu tujuan orang-orang di sekitarnya. Alasan mengapa dia mengalahkan Huang Wu dengan kuat sebelumnya juga memiliki arti membangun gengsi. Lu Ming telah mengalami terlalu banyak hal selama ini. Secara alami, dia tahu bahwa orang baru akan diintimidasi kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, hanya ketika mereka menunjukkan kekuatan mereka yang kuat, orang lain akan kagum, dan masalahnya akan berkurang. Kalau tidak, sekelompok orang sering menantangnya, bagaimana cara berlatih. Dengan cara ini, tidak ada keraguan bahwa murid luar yang berani menantangnya akan jauh lebih sedikit. Setelah mendaftarkan informasinya, lelaki tua itu memberi Lu Ming token identitas dan mengambilnya. Lu Ming berbalik dan pergi. Kakak Lu. Lu Ming berjalan keluar dari aula personalia. Di belakangnya, seseorang berteriak, dan Deng Yu menyusul. Ada apa, Kakak Deng? Lu Ming tersenyum. Kakak Lu, aku baru saja mendengar bahwa latar belakang Huang Wu sangat penting. Deng Yu Dao. Oh, latar belakang apa yang dia miliki? Tanya Lu Ming. Dikatakan bahwa kakak laki-laki Deng Yu adalah sosok Tian Jiao di antara para murid sekolah dalam, dan kekuatannya sangat kuat. Selain itu, guru kakak laki-lakinya adalah seorang penatua batin, dan kekuatannya sangat mengerikan. Wajah Deng Yu bermartabat. Lu Ming mengangkat alis, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Huang Wu memiliki sejarah seperti itu, tetapi karena dia telah melakukannya, tidak ada yang perlu ditakuti. Tentara akan memblokir air dan menutupi tanah. Terima kasih banyak, Saudara Deng. Lu Ming tersenyum. Mengetahui latar belakang Huang Wu, Deng Yu masih berani untuk saling bercerita. Dia adalah orang yang sangat baik dan layak untuk berteman. Dia sudah lama jauh dari Lu Ming tanpa melihat orang lain. Sambil mengobrol, mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Kembali ke kamar, Lu Ming duduk bersila. Jantung membaca gerakan, tangan Lu Ming, ada belati yang indah. Belati ini diberikan kepadanya oleh Fasu, yang memintanya untuk membawanya ke seorang wanita bernama Kong Xuanzong, seorang wanita bernama Yuexin. Namun, menurut Fasu, Yuexin adalah putri seorang pria hebat di Kong Xuanzong. Kebanyakan dari mereka tidak berada di gerbang luar. Dia ada di gerbang luar sekarang, jadi sulit menemukan Yuexin. Jika kamu punya waktu, cari seseorang untuk menjelajahinya. Lu Ming dalam kegelapan. Kemudian dia menyimpan belatinya dan mengeluarkan vas batu giok. Botol giok berisi Zhuang Shen dan pil Zhuang Shen dapat sangat mempercepat kekuatan-kekuatan ilahi dan memperbaikinya. Sangat membantu untuk menembus kultivasi kondisi roh virtual. Nyatanya, ketika kamu mencapai tingkat setengah dewa, kamu tidak perlu memahami Tao, terutama setengah dewa dan dewa kosong. Selama kamu terus-menerus memurnikan kekuatan suci dan membuat kekuatan suci lebih kuat dan ringkas, kultivasi akan meningkat secara alami. Namun, jika tidak ada pil dewa atau Tian Cai di bawah yang membantu, prosesnya akan sangat lambat. Setelah meminum pil Zhuang Shen, Lu Ming mulai memperbaiki. Zhuang Shen dan menjadi aliran energi, dituangkan ke dalam nyala api bidang ramuan Lu Ming, yang terus-menerus disempurnakan oleh api, dan kemudian diubah menjadi kekuatan ilahi. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya, udara yang kaya dan tak tertandingi, juga terus-menerus menyatu ke arah Lu Ming, dituangkan ke dalam tubuh Lu Ming, disempurnakan oleh Lu Ming, dan secara bertahap berubah menjadi kekuatan ilahi. Beberapa hari kemudian, Lu Ming menyempurnakan pil Zhuang Shen sepenuhnya, dan latihan berakhir. Udara bintang misterius itu terlalu kuat. Kecepatan berlatih di sini beberapa kali lebih cepat daripada di sungai bintang yang bergolak. Jika terus seperti ini, aku akan menjadi dewa dalam waktu kurang dari setahun. Lu Ming tersenyum. Setelah beberapa hari berlatih, Lu Ming merasa api di tubuhnya telah tumbuh, dan jejak kekuatan ilahi meluap dari api dan mengalir ke meridian seluruh tubuhnya. Ini adalah proses akumulasi dan penempaan dan proses yang lambat untuk mencapai keadaan roh virtual. Bagi orang biasa, mereka harus tinggal untuk waktu yang lama.
Namun, dengan bantuan Zhuang Shendan, Luming yakin dia akan menjadi dewa dalam waktu 1 tahun. Seseorang. Pada saat ini, Luming merasa seseorang sedang terbang di luar halaman dan berhenti di gerbang halamannya yang lain. Bang dang. Gerbang halamannya yang lain langsung didorong terbuka. Luming mengerutkan kening dan sosoknya melintas. Dia keluar dari kamar dan datang ke halaman lain. Di luar gerbang datang seorang pemuda. Pria itu mengenakan pakaian bagus dan tampak dingin dan bangga. Dia melirik Luming dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu Luming?" Meskipun orang ini tersenyum, tetapi nadanya masih mengungkapkan jejak tinggi di atas artinya. "Ya, aku Luming. Huang Wu mengirimmu ke sini." Tanya Luming. "Tidak." Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Huang Wu tidak memenuhi syarat untuk mengirimku. Seseorang ingin bertemu denganmu. Mungkin ini kesempatan besar untukmu." "Seseorang ingin melihatku. Kesempatan." Luming terkejut. Dia orang baru di sini, tapi dia tidak mengenal siapapun. "Ya, ikut aku." Dengan itu, pemuda itu berbalik. Luming mengerutkan kening. Awalnya, dia merasa tidak nyaman dengan sikap pemuda itu. Dia tidak ingin pergi, tapi dia benar-benar penasaran. Setelah merenung sejenak, Luming melanjutkan langkah demi langkah. Mereka berjalan keluar dari halaman lain dan naik ke udara. Segera setelah itu, mereka mendarat di halaman lain yang mewah. Halaman lain ini sangat mewah. Ini lebih dari 10 kali lebih besar dari Luming. Apalagi letak geografisnya sangat bagus dan udaranya sangat kaya. Luming dan pemuda berpakaian bagus berjalan ke halaman lain dan melihat ada beberapa meja dan kursi di halaman lain. Beberapa anak muda sedang duduk di meja dan kursi, minum anggur dan mengobrol. "Menangkan kakak," orang membawanya. Pria muda berpakaian bagus itu mengepalkan tangan pada seorang pirang, lalu duduk di meja. Duduk di atas meja adalah seorang pemuda dengan rambut emas. Dia tampak agung dan penuh nafas. Sekilas dia tahu dia adalah seorang master. "Apakah kamu Luming?" Pemuda berambut emas dan beberapa pemuda lainnya semua melihat Luming. "Tidak buruk. Luming Dao. Duduk." Si pirang melambai dan menunjuk ke meja dan kursi. Luming bingung. Dia yakin dia belum pernah melihat orang-orang ini, tetapi Luming tidak takut untuk duduk di meja dan kursi. "Kudengar kamu menduduki peringkat pertama dalam 13 ujian." Si pirang mengambil minuman dari gelasnya dan berkata sambil tersenyum. "Hanya kebetulan. Luming Dao. Bagaimanapun, menjadi yang pertama berarti kamu memiliki bakat yang bagus. Sejujurnya, kami berada di bawah komando Kaisar Tianhong dan milik faksi Tianhong." Jalan pemuda berambut emas. "Putra Tianhong, fraksi Tianhong." Luming terlihat bingung. "Aku akan memberitahumu tentang itu jika kamu bahkan tidak mengetahuinya." Pemuda berambut emas berkata, "Kong Xuanzong sangat kuat dan besar, dan tuannya seperti awan. Selain pemimpin, ada beberapa tetua Taisang. Di bawah, mereka dibagi menjadi beberapa faksi, dipimpin oleh putra utama dan putri." Subscribe Penatua. Pria muda berambut emas itu memberitahu Luming secara detail. Di Kong Xuanzong, selama dia mengendalikan kekuatan dewa, atau Tianjiao, dan mencapai tingkat kultivasi tertentu, dia dapat membentuk sebuah faksi. Orang yang mengendalikan kekuatan ilahi dari benda-benda suci disebut Sein Putra atau Putri Suci. Mereka yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi disebut Senzi. Putra dan putri ini adalah calon patriark masa depan. Patriark masa depan pasti lahir dari orang-orang ini. Putra dan putri ini setara dengan pangeran dari sebuah kerajaan. Setiap orang, di Kong Xuanzong, memiliki banyak orang untuk didukung. Murid luar, murid dalam, tetua luar, dan bahkan tetua dalam semuanya memiliki pendukungnya sendiri. Selama orang-orang yang mereka dukung menjadi penguasa di masa depan, orang-orang dari faksi ini secara alami akan naik ke langit. Dapat dikatakan bahwa faksi-faksi ini, di Kong Xuanzong, memiliki kekuatan yang luar biasa. Nyatanya, bukan hanya Kong Xuanzong, tapi juga 13 sekte Qin dan Tian. Dan pemuda berambut emas dan yang lainnya milik salah satu orang suci, faksi Tianhong Shengxi. Mereka mendengar bahwa Luming adalah yang pertama dalam penilaian saat ini, jadi mereka ingin membujuk Luming untuk bergabung dengan faksi Tianhong. "Bagaimana? Bergabunglah dengan faksi Tianhong. Ini bagus untukmu." Jalan pemuda berambut emas. "Maaf, aku belum berencana untuk bergabung dengan faksi Luming Dao." Dia datang ke Kong Xuanzong terutama untuk berkultivasi dengan bantuan sumber daya Kong Xuanzong, tetapi dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan di antara berbagai faksi. Mendengar penolakan Luming, pemuda berambut emas dan beberapa pemuda lainnya mengernyitkan dahi. "Luming, aku tahu bahwa kamu menyinggung Huang Wu beberapa hari yang lalu. Aku memberitahu kamu bahwa Huang Wu memiliki sejarah panjang. Kakak tertuanya adalah seorang Tianjiao di antara murid-murid klan dalam. Guru kakak laki-lakinya adalah seorang tetua dalam yang kuat. Selain itu, mereka milik sekte putra suci lainnya dan milik sekte Fuguang Shengxi.
Huang Wu pasti akan membalas dendam padamu. Kamu bisa mendapatkan perlindungan kami hanya dengan bergabung dengan Tian Hong Shengzi, dan Huang Wu tidak dapat membantumu. Jalan pemuda berambut emas. Maaf, aku benar-benar tidak berniat bergabung dengan faksi. Lu Ming menggelengkan kepalanya lagi dan menolak. Tak perlu dikatakan, begitu bergabung dengan faksi tertentu, itu menjadi pengganggu dan alat dari faksi tertentu. Lu Ming tidak tertarik bekerja untuk seorang putra suci. Terlebih lagi, Lu Ming tidak senang dengan sikap pemuda berkostum Tionghoa itu sebelumnya. Lu Ming memiliki kesan buruk pada faksi Tian Hong Shengzi ini. Apalagi, meski pemuda pirang itu tersenyum, nadanya sangat dingin dan arogan, seolah berdiri tegak, menghadap Lu Ming. Nak, jangan malu. Jangan berpikir bahwa jika kamu mendapat tempat pertama dalam ujian, kamu tidak akan ada hubungannya dengan itu. Di 13 sekolah, setiap 1000 tahun sekali, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang sepertimu telah menangkap banyak dari mereka. Pemuda berpakaian bagus itu menepuk meja dan berteriak dengan dingin. Ya, kami mengundang kamu untuk bergabung dengan Tian Hong Shengzi. Kami mengagumi kamu. Jangan menganggap diri kamu terlalu serius. Kamu tidak tahu bagaimana cara mati saat itu. Pemuda lain, juga dingin. Oh, karena tidak diterima, aku akan pergi. Lu Ming berkata dengan lemah. Dia bangkit dan hendak pergi. Berhenti, datang dan pergi jika kamu mau. Menurutmu di mana ini? Pria muda berpakaian bagus itu melompat dan berteriak. Haha, ini konyol. Kamu baru saja mengundangku. Kalau tidak, kamu pikir aku akan datang. Lu Ming mencibir. Nak, bagaimana sikapmu? Carilah kematian. Orang-orang muda berpakaian Cina minum dengan dingin, dan kekuatan dewa sedang berjalan. Kekuatan yang kuat meledak dan menekan Lu Ming. 7 tingkat keadaan roh virtual. Pria muda yang cantik ini memiliki kultivasi 7 kali lipat dari kondisi roh virtual. Dia sangat kuat, jauh lebih kuat dari Huang Wu. Lu Ming menjalankan kekuatan sihirnya dan siap menyerang kapan saja. Sekalipun lawannya kuat, dia tidak akan tertangkap. Apa? Ini adalah gaya faksi Tian Hong Shengzi. Jika kamu menolak untuk bergabung, kamu harus memaksakan diri. Jika ini tersebar, kamu akan melihat siapa yang akan bergabung dengan faksi Tian Hong Shengzi. Saluran dingin Lu Ming. Kamu, berani mengancamku. Mata anak muda dengan pakaian Tionghoa lebih dingin, dan mereka akan segera mulai. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, suara pemuda berambut pirang terdengar. Kakak Ying. Pemuda Huafu berkata dengan mendesak, biarkan dia pergi. Kami faksi Tian Hong Shengzi tidak akan memaksa orang lain ke dalam kesulitan. Begitu pemuda pirang itu mengangkat tangannya, pemuda cantik itu tidak punya pilihan selain menahan napas. Lu Ming tidak kembali dan melangkah pergi. Setelah Lu Ming pergi, pemuda di Huafu berkata, Saudara Ying, mengapa kamu tidak membiarkan aku mengajari Lu Ming pelajaran yang baik? Orang ini, aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Ya, orang ini bisa mendapatkan tempat pertama, dan bakatnya bagus. Jika kita membiarkan dia bergabung dengan faksi lain, itu tidak baik untuk kita. Kata pemuda lainnya. Jangan khawatir. Jika kamu tidak bergabung dengan faksi kami, itu akan menjadi musuh jika kamu bergabung dengan faksi lain. Orang seperti itu tidak bisa tinggal di dunia. Beritahu orang lain bahwa jika kamu bertemu orang ini di luar, kamu akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Namun, aku khawatir dia tidak dapat melewati kartu Huang Wu. Kami akan menunggu dan melihat pertunjukan yang bagus. Pria muda berambut emas berkata dengan dingin bahwa senyum sebelumnya telah hilang, dan hanya ada kesempatan untuk membunuh. Awalnya, Lu Ming memenangkan tempat pertama dalam ujian, dan bakatnya tentu saja tidak lemah. Dia juga ingin merekrut Lu Ming ke Tian Hong Shengzi. Lagi pula, ada imbalan untuk merekrut orang yang sombong. Tanpa diduga, Lu Ming begitu keras kepala. Aku tidak menyangka hubungan Kong Xuanzong akan begitu rumit. Apalagi, kita harus meningkatkan kekuatan kita terlebih dahulu. Kembali ke rumah sakit lain, Lu Ming mengerutkan kening. Air Kong Xuanzong sangat dalam. Hanya ketika dia kuat dia bisa tidak takut pada angin dan ombak di luar. Segera, Lu Ming terus menyempurnakan Zhuang Shen dan berlatih. Area gerbang luar Xuanzong yang kosong adalah halaman mewah lainnya. Halaman lain ini adalah milik Huang Wu. Sekarang, cedera Huang Wu telah pulih dan dia berdiskusi dengan beberapa dogis. Lu Ming, aku sangat ingin dia mati. Wajah Huang Wu dingin. Kakak bela diri Huang Wu, apakah kamu ingin melaporkan ini ke kakak senior Huang Wen dan memintanya mengirim seseorang untuk berurusan dengan Lu Ming? Seorang doglek menyarankan. Huang Wen adalah kakak laki-laki Huang Wu. Kakak laki-lakiku sedang dalam pengasingan baru-baru ini. Tidak perlu mengganggunya untuk masalah sekecil itu. Pergi dan panggil Liu bersaudara dan minta mereka untuk menghapus Lu Ming. Huang Wu Dao. Kakak seperguruan bijaksana. Liu bersaudara semuanya 6 tingkat keadaan roh virtual. Mereka dapat menghancurkan Lu Ming bersama-sama. Aku akan menyebutnya sekarang. Kaki anjing. Lu Ming tidak ada di rumah sakit.
Dia menyempurnakan kekuatan pil Zhuangsen. Tiba-tiba, ada raungan di luar. Luming, keluar dari sini. Suara bergulir, gempa di halaman lain Luming, sedikit bergetar. Luming tiba-tiba membuka matanya dengan rasa dingin di matanya. Siapapun yang terganggu dalam latihan akan berada dalam suasana hati yang buruk. Luming menyelesaikan latihannya dan berjalan keluar dari halaman lain. Dia melihat beberapa sosok berdiri di depannya. Huang Wu. Luming melihat sekilas Huang Wu. Subscribe Penatua. Selain itu, di sisi Huang Wu, diikuti oleh dua pemuda. Mereka mirip dalam penampilan, tetapi sangat berbeda dalam perawakannya. Yang satu pendek dan gemuk, yang lain tinggi dan kurus. Keduanya menatap Luming dengan tampang buruk. Kamu mencari pelecehan lagi. Luming memberi Huang Wu tampilan yang keren. Nak, kamu sangat baik. Kali ini, aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Pergi dan hancurkan anggota tubuhnya. Aku akan membuatnya menangis di tanah. Cara kejam Huang Wu. Bukannya dia tidak ingin membunuh Luming, tapi ada aturan di Kong Xuanzong. Di dalam Kong Xuanzong, murid yang sama tidak dapat saling membunuh. Namun, berkelahi tidak dilarang, selama kamu tidak membunuh, tidak meninggalkan prestasi kamu, dan orang lain sesuka hati. Jika tidak, Huang Wu ingin menggagalkan Luming. Adik laki-laki Huang Wu, jangan khawatir. Aku akan mematahkan anggota tubuhnya dan membuatnya menangis seperti orang buangan di tanah. Pria muda pendek gemuk itu berbicara dengan ganas, dan kekuatan sihirnya meledak. Seluruh pria itu seperti gunung, menekan ke arah Luming. Selain itu, pemuda jangkung dan kurus itu juga mengeluarkan kekuatan sihirnya dan melangkah ke arah Luming. 6 tingkat keadaan roh virtual. Pemuda pendek dan gemuk dan pemuda tinggi dan kurus keduanya adalah keberadaan 6 tingkat keadaan roh virtual, dan kekuatan ilahi yang mereka kendalikan tidak diragukan lagi adalah kekuatan raja. Luming sedikit mengernyit. Dengan kultivasinya saat ini, dia bukan lawan dari 6 tingkat kondisi roh virtual atas dan mengendalikan keberadaan kekuatan suci Wangpin. Berlutut. Berlutut. Pemuda pendek gemuk dan pemuda jangkung kurus minum, dan pada saat yang sama, mereka menembak Luming. Senjata mereka berdua adalah palu besar, yang sangat kuat saat digunakan. Ledakan, ledakan. Angin menderu-deru, dan kekuatan yang menakutkan bergulir ke arah Luming. Begitu Luming menginjaknya, dia mundur dengan cepat. Mau pergi, tinggal. Kakak Liu minum dan mengejarnya. Palu, seperti badai, meraung ke arah Luming. Ini juga semacam sihir yang tidak lengkap, dua orang bekerja sama, kekuatannya berlipat ganda. Siapa bilang aku akan pergi? Pada saat ini, Luming tiba-tiba berhenti, lalu melambai dan minum dengan keras. Di tangan Luming, sebuah gelang terbang keluar, berubah menjadi bola besar, dan menabrak pemuda pendek dan gemuk itu. Pergilah. Pemuda pendek gemuk itu meraung, dan palu terus jatuh di atas bola. Ledakan. Ada gemuruh besar. Kemudian, dia melihat sepasang mata menonjol dari pemuda pendek gemuk itu. Lalu dia berteriak, tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus dan terbang keluar. Dia membentur tanah dengan keras dan tidak bisa bangun selama setengah hari. Bola, tentu saja, adalah bola. Belakangan ini, bola menelan banyak pecahan artefak dan bahan pemurnian logam, dan dipromosikan lagi. Sekarang, bola telah mencapai level roh virtual. Dengan kekuatan bola, tidak ada masalah mengalahkan pemuda gemuk dengan kekuatan bola. Kecuali, pihak lain telah mencapai keadaan virtual 7, dan juga mengendalikan kekuatan raja untuk menahan bola. Setelah menerbangkan pemuda pendek dan gemuk, bola suat, dan memukul pemuda tinggi dan kurus di masa lalu. Akibatnya, dia terkena bola dan jatuh ke tanah hingga muntah darah. Apa? Mata Huang Wu hampir meledak. Itu kehidupan logam. Gerakan di sini telah menyiagakan beberapa murid luar di rumah sakit lain di dekatnya. Adegan bola yang mengenai Liu bersaudara tadi secara alami diperhatikan. Orang-orang itu, mereka terkejut. Di luar dugaan, Luming memiliki kehidupan metal yang begitu kuat. Sekarang, giliranmu. Mata acuh tak acuh Luming menyapu Huang Wu. Huang Wu hampir mati ketakutan, berbalik dan lari. Namun, kecepatannya, di mana ada bola yang cepat, bola terbang melewatinya, mengenai kepala, Huang Wu mencoba melawan, tetapi juga meledak, jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Baru saja, kamu bilang ingin mematahkan anggota tubuhku. Sekarang, aku akan mencobanya padamu. Luming melangkah maju, dan kekuatannya memedatkan senjata panjang. Luming, apakah kamu tahu siapa kakak laki-lakiku? Kakak laki-lakiku adalah Huang Wen. Tian Jiao adalah salah satu murid dari keluarga inti. Jika kamu berani menyakitiku, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi. Huang Wu mengaum dan mengancam Luming. Banyak bicara. Kaki Wu dingin. Huang Wu berteriak, kakinya ditarik, puing-puing tulang terlihat, darah DC.
Meski luka seperti ini, baginya, akan segera pulih, tapi rasa sakit seperti itu, nyata, tidak akan mereda. Ah, kau akan mati, teriak Huang Wu. Menyentuh, menyentuh. Lu Ming mengayunkan senjatanya lagi dan mematahkan tulang lengan Huang Wu. Huang Wu terbaring di tanah seperti genangan lumpur. Betapa beraninya. Di sekeliling, semua murid lainnya menarik napas. Mengetahui identitas Huang Wu, dia berani menjadi sangat kejam. Dia benar-benar pria yang kejam. Pergilah. Lu Ming menendang Huang Wu dan mengubahnya menjadi titik hitam di udara. Jika bukan karena aturan Kong Xuanzong, dia tidak akan dibunuh. Lu Ming tidak sopan membunuh Huang Wu. Kejam, sangat kejam, jadi pada Huang Wu, dia pasti akan balas dendam gila. Tentu. Jika kamu mengundang kakak laki-lakinya untuk datang dan mengundang master dari luar, Lu Ming akan berada dalam bahaya. Itu terlalu impulsif, tidak bijaksana. Murid lain dari sekolah lain sedang berdiskusi secara rahasia. Lu Ming melihat beberapa orang dan hendak kembali ke kamarnya untuk melanjutkan latihannya dan berusaha untuk terobosan awal. Pada saat ini, di kejauhan udara, pelangi terbang, seorang pria parubaya, muncul di udara. Semua murid yang telah diperkenalkan dalam 3000 tahun harus segera berkumpul di alun-alun di kaki gunung. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan suaranya terdengar di seluruh area. Dengan itu, pria parubaya itu mengulanginya 2 kali dan kemudian berbalik. Dalam 3000 tahun. Lu Ming terkejut dan tidak mengerti kenapa. Sepertinya aku akan pergi ke tempat itu. Aku iri padamu. Ya, jika aku bisa pergi ke sana lagi, aku khawatir prestasi aku akan hancur. Beberapa murid asing lama segera membicarakannya, dan banyak orang tampak iri. Lu Ming, yang baru saja bergabung dengan grup, sangat terkejut, tetapi tidak bertanya lagi. Mereka terbang ke kaki gunung satu demi satu. Di kaki gunung, ada alun-alun besar tempat mereka bertemu. Xiao Qing. Begitu Lu Ming tiba, dia melihat Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Xian Yanxing dan Xian Yanjun sama-sama perempuan. Lu Ming. Melihat Lu Ming, Xian Yanxing juga tersenyum dan terbang mendekat. Banyak orang menatap Lu Ming dan Xian Yanxing. Wanita yang sangat cantik. Sayang sekali bunga terkenal itu punya majikan. Siapa anak laki-laki itu? Dia beruntung sekali. Iri. Banyak murid laki-laki menatap Lu Ming dengan iri dan penuh kebencian. Lebih banyak orang terbang ke murid perempuan dan menyapa mereka dan mengambil kesempatan untuk lebih dekat. Subscribe Penatua. Setelah beberapa saat, lebih dari 600 orang berkumpul di alun-alun ini. Mereka semua adalah murid yang berusia hampir 3000 tahun. Saat ini, beberapa sosok datang dari kejauhan. Total ada 5 orang, termasuk orang tua dan orang parubaya. Seorang pria parubaya di tengah mengenakan jubah hitam longgar, yang dikenal sebagai simbol sesepuh gerbang luar. 4 lainnya melihat gaun itu, yang merupakan lambang diakon. Hari ini, aku memanggilmu untuk membawamu ke suatu tempat. Ini adalah pelatihan, tetapi juga kesempatan. Ini adalah kesejahteraan untukmu. Gerbang luar adalah cara lama. Mengasah, kesejahteraan. Orang-orang terkejut. Ya, ada hutan aneh di bintang misterius itu. Ada banyak tanaman hidup di dalamnya. Kehidupan tanaman ini sangat aneh. Di dalam tubuhnya, ada sejenis kristal kayu. Jenis kristal kayu ini mengandung kaya dan energi murni. Sangat mudah bagi orang-orang dalam keadaan virtual untuk menyerap dan memurnikan. Sangat membantu untuk mengumpulkan dan meningkatkan kekuatan ilahi. Itu dapat membuat kultivasi kamu dalam waktu singkat, sebuah langkah. Menurut peraturan klan, hutan akan dibuka setiap 3000 tahun sekali. Oleh karena itu, semua murid yang telah bergabung dalam 3000 tahun dapat memasuki hutan, yang merupakan kesejahteraan bagimu untuk masuk. Tetapi beberapa tanaman itu sangat agresif, beberapa sangat beracun, dan berbahaya. Mereka juga berlatih untuk kamu. Tetua dari gerbang luar menjelaskan. Tiba-tiba terpikir oleh publik bahwa beberapa orang sangat ingin memulai. Mereka benar-benar memiliki manfaat seperti itu, yang layak menjadi pintu curah jempolan. Sua. Segera setelah sesepuh dari gerbang luar melambaikan tangannya, pedang perang senjata ajaib muncul, dan kemudian tumbuh dengan cepat, menjadi lebar ratusan li dan lebar puluhan li. Kamu pergi dan jemput aku. Penatua dari gerbang luar dan 4 diaken dari gerbang luar harus jatuh pada pedang raksasa artefak terlebih dahulu. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya juga menerbangkan pedang raksasa itu satu persatu. Pergi. Penatua dari gerbang luar minum dengan lembut. Pedang besar itu berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang ke kejauhan. Kecepatan mencapai ekstrem. Lu Ming dan mereka, di atas pedang raksasa, sangat stabil tanpa ada fluktuasi. Sungguh kecepatan yang cepat. Apakah ini kekuatan alam dewa surga? Melihat gunung, sungai, dan sebagainya, Lu Ming menghela nafas.
Terlalu cepat, dengan penglihatan Luming, tidak bisa melihat pemandangan yang lewat dengan jelas. Penatua gerbang luar langit Xuanzong setidaknya adalah penanaman surga dan alam dewa. Semua karakter ini dapat melintasi langit dengan tubuh mereka, dan kecepatan mereka secara alami luar biasa. Namun, area ruang Xuanxing terlalu besar, bahkan jika sosok di alam surga membawa mereka dalam perjalanan, itu akan memakan waktu. Dengan baik. Luming tiba-tiba melihat ke suatu arah, karena tadi Luming merasa seseorang sedang menatapnya, tetapi dia penuh dengan niat membunuh. Begitu Luming melihat ke masa lalu, beberapa anak muda segera menoleh dan berpura-pura acuh tak acuh. Bunuh aku, apakah ini laki-laki Huang Wu? Luming berkata dalam hatinya. Luming, orang-orang itu berniat membunuhmu. Xian Yanxing berbisik. Jelas, dia juga merasakannya. Yah, aku merasakannya. Saat kamu sampai di hutan tumbuhan, berhati-hatilah. Luming berbicara kepada Xian Yanxing. Setelah mengobrol sebentar, mereka duduk berlutut. Tapi kemudian, dari waktu ke waktu, Luming bisa merasakan niat membunuh menyapu dirinya. Meskipun tersembunyi dengan baik, perasaan spiritual Luming sangat tajam sehingga dia dapat menangkapnya dengan jelas. Beberapa jam kemudian, pedang itu berhenti. Di depan, ada pegunungan besar. Barisan pegunungan ini sangat luas, pohon-pohon kuno tidak dapat melihat ujungnya. Area pegunungan ini mungkin puluhan kali lebih besar dari surga, Yuan, dan Dewa Jahat. Inilah tujuan kali ini. Ada banyak tanaman hidup di hutan tanaman. Meskipun kehidupan tanaman di dalamnya tidak terlalu kuat, dan hampir tidak ada keberadaan di atas alam dewa sejati, kamu juga harus bertindak sesuai kemampuanmu. Jangan kehilangan kehidupan seksualmu karena keserakahan. Selain itu, waktumu hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan, kamu harus keluar dan pergi. Penatua dari gerbang luar melambaikan tangannya. Sua. Tiba-tiba, hampir 600 orang berubah menjadi lampu pelangi dan terbang ke pegunungan dan masuk ke hutan tanpa batas. Luming dan Xian Yanxing juga terbang ke gunung tanaman. Ayo kita berkumpul. Xian Yanjun muncul di samping Luming. Bagus. Luming mengangguk. Mereka terbang sebentar, dan kemudian bergegas ke pegunungan tanaman yang luas. Kalian berempat, ikuti dan lihatlah. Jika kehidupan tumbuhan dari alam dewa sejati benar-benar lahir, singkirkan. Ketika semua orang memasuki pegunungan tumbuhan, tetua gerbang luar memerintahkan keempat diaken. Ya. Keempat diaken melintas ke gunung tanaman. Tetua dari gerbang luar menunggu di luar. Luming, Xian Yanxing dan Xian Yanjun mendarat di hutan. Hutan itu sunyi, tidak ada suara lain kecuali angin. Tidak ada makhluk hidup selain tumbuhan. Ketiganya mengamati, dan kemudian menuju jauh ke dalam hutan. Wah! Saat Luming melewati pohon anggur tua itu bergerak, seperti cambuk lembut, berputar ke arah Luming. Pada sulur tua, juga terdapat akar duri, memancarkan cahaya hijau, jelas dengan racun yang sangat tinggi. Kehidupan tanaman. Mata Luming bergerak, dan pedang senjata ajaib muncul di tangannya. Satu pedang dipotong. Puff! Pohon anggur tua dipotong langsung oleh Luming, dan cairan hijau tua mengalir keluar. Kemudian, Luming melihat pohon anggur tua, tumbang, dan menjadi liar, mencoba melarikan diri. Masih ingin pergi. Luming menggunakan teknik melebarkan sayap. Dalam sekejap, dia mengejar Lao Teng, dan memotong pedangnya di akar pohon anggur tua. Setelah beberapa kejang, pohon anggur tua itu tidak bergerak. Kemudian, Luming membuka pohon anggur tua itu, dan menemukan batu hijau seukuran jarinya di dalamnya. Ini adalah kristal kayu, yang mengandung esensi energi yang sangat kaya. Bagaimana dengan energinya? Luming membuka mulutnya dan menelan kristal kayu. Tiba-tiba, kristal kayu menjadi energi bergulir, menjadi api, segera, energi kristal kayu, langsung menjadi kekuatan ilahi. Benar saja, itu bisa diserap dan diubah secara langsung. Luming menghela nafas. Kristal kayu ini, memurnikan, lebih cepat dari Zhuang Shendan. Namun, pohon anggur tua tadi hanya memiliki kultivasi roh virtual, yang tidak mengandung banyak energi. Kemudian, ketiganya melanjutkan. Namun, setelah beberapa saat berjalan, tidak ada jejak kehidupan tumbuhan. Di hutan ini tidak semua tumbuhan adalah tumbuhan hidup, banyak yang bukan tumbuhan hidup, hanya tumbuhan biasa. Tanaman ini seperti dua kacang polong, sulit ditemukan. Kata Xian Yanxing. Luming dan Xian Yanjun mengernyit, itu memang benar. Jika tanaman hidup tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, meskipun ada di sekitar, mereka mungkin tidak dapat mengetahuinya. Luming, coba bola-bola. Bola adalah kehidupan logam. Seperti kehidupan tumbuhan, itu milik kehidupan khusus. Mungkin bisa dirasakan. Xian Yanxing menyarankan. Subscribe Penatua. Kata-kata Xian Yanxing mencerahkan mata Luming. Ya,
bola adalah kehidupan logam. Seperti kehidupan tumbuhan, itu adalah sejenis kehidupan khusus. Bisakah kita merasakannya? Segera, Luming membangunkan bola. Setiap kali bola diubah menjadi gelang dan dibawa di tangan Luming, pada dasarnya ia sedang tidur dan mencerna pecahan artefak dan memurnikan bahan yang dimakannya. Bang bang bang. Bola itu dibangunkan dan berubah menjadi bola logam. Mulut besar muncul di atasnya, terus-menerus menggigit. Aku akan memakannya saat aku bangun. Dengan senyum diam, Luming mengeluarkan sepotong artefak-artefak level 5 dan melemparkannya ke bola. Bola menggigitnya dan memakannya. Di sela-sela gigi, Mars melesat kemana-mana. Sepotong artefak-artefak level 5 dihancurkan oleh bola dalam sekejap. Bola-bola, kamu merasakannya. Ada kehidupan tumbuhan di sini. Lihat apakah kamu bisa merasakannya. Luming melawan Fairway. Bang bang bang. Di atas mulut bola, sepasang mata muncul dan membidik. Sua. Tiba-tiba, bola terbang keluar dan terbang ke pohon dengan paha tebal dan menggigitnya. Sua. Seketika, pohon itu melompat, cabang-cabangnya tersapu, dan akarnya, seperti ular berbisa, berkelok-kelok ke arah bola. Ada. Luming, Xian Yanxing dan Xian Yanjun semuanya sangat senang. Pohon itu tepat di samping mereka, tetapi mereka tidak merasakannya. Sua. Xian Yanjun berada jauh dari pohon. Dia langsung memulai. Dengan kilatan cahaya pedang, dia membelah pohon itu menjadi beberapa ratus bagian. Serpihan kayu berterbangan di langit. Kristal kayu muncul di udara dan ditangkap oleh Xian Yanjun. Sua. Kemudian bola terbang ke sisi lain dan menggigit tanaman yang tampak kurus. Segera, tanaman itu juga melompat, sayas berlari liar, dibunuh oleh Xian Yanxing dengan pedang. Saat berikutnya, tanaman di sekitar Luming tampak bergerak. Setidaknya ada belasan jenis tumbuhan dan hewan. Akar mereka meninggalkan tanah seperti kaki, dan Sayazi bergegas ke kejauhan. Ada beberapa orang memeluk pohon besar itu, ada bambu ramping, beberapa pohon belalang besar, dan beberapa tanaman rambat tua. Sangat banyak. Luming beberapa orang, mata dan lidah marah. Kehidupan tanaman ini tidak dapat dilihat saat mereka tidak bergerak. Tak disangka, banyak sekali tumbuhan hidup di sekitar mereka. Mereka tidak ingin menyerang mereka. Membunuh. Luming, 3 orang, tidak sopan membunuh tanaman hidup ini. Tingkat kehidupan tumbuhan ini tidak tinggi, dan yang terkuat adalah kemunculan Wuzong di Susenjing. Segera setelah itu, semuanya dibunuh oleh Luming dan mereka mendapatkan lebih dari selusin kristal kayu. Pemurnian kristal kayu jenis ini sangat sederhana. Setelah 3 orang membagi rata, menelan pemurnian di tempat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Luming merasa bahwa kekuatan di tubuhnya telah berkembang pesat. Sinar api ilahi menyala di bidang ramuan, dan kekuatannya terus-menerus meluap dan mengalir di sekitar meridian. Selama meridian diisi dengan kekuatan ilahi, Luming dapat mulai menerobos alam roh bela diri. Terus berlanjut. Segera, Luming dan mereka, dengan bola, mulai berburu tanaman hidup. Hutan yang hanya dibuka sekali dalam 3000 tahun ini memiliki banyak tumbuhan hidup. Beberapa hari kemudian, mereka menebang ratusan pohon dan mendapatkan ratusan mujing. Semuanya disempurnakan oleh 3 orang. Luming merasa bahwa kekuatan di tubuhnya semakin penuh dan semakin dekat dengan hari di mana dia bisa menerobos. Kultivasi Xian Yanxing dan Xian Yanjun harus lebih tinggi dan lebih dalam. Mereka telah mencapai 3 tingkat keadaan roh virtual. Untuk meningkatkan, mereka membutuhkan lebih banyak energi. Namun, mereka telah membuat kemajuan besar dan mendekati 4 tingkat kondisi roh virtual dengan cepat. Tanah harta karun, hutan ini, benar-benar tanah harta karun. Pantas saja sesepuh dari gerbang luar mengatakan bahwa itu adalah kesejahteraan bagi mereka. Selama kita bisa membunuh kehidupan tanaman, budidaya kita bisa ditingkatkan dengan cepat, yang memang merupakan kesejahteraan. Secara khusus, Luming dan murid-muridnya sangat cepat membunuh tanaman, yang merupakan kesejahteraan langka. Kecepatan kultivasi tidak sebanding dengan kultivasi normal. Puff. Sebuah pohon besar dengan diameter sekitar 10 meter dan 5 tingkat kondisi roh virtual terbelah 2 oleh pedang Luming. Untuk menghadapi tanaman hidup ini, pedang masih mudah digunakan. Luming tertawa, baru saja akan pergi dan mengupas kristal kayu. Tiba-tiba, rambut Luming meledak dan berdiri serta mundur dengan cepat. Ledakan. Sebuah anak panah, yang ditembakkan dari depan, sangat cepat sehingga jatuh ke tanah di mana ia baru saja mendarat dan membuat lubang besar di tanah. Luming terlihat sedikit murung dan melihat ke depan. Di depannya, ada 5 pemuda, 4 pria dan 1 wanita. Salah satu anak muda, memegang busur besar, muncul di depan pohon besar yang dibelah oleh Luming dan menggali kristal kayu. Membuang-buang kristal kayu untuk diberikan kepada beberapa orang yang sekarat. Pemuda dengan busur besar mencibir dan menatap Luming seolah dia sudah mati. Itu mereka. Mata Luming menyipit.
Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah berulang kali membunuhnya sebelumnya. Apakah Huang Wu mengirimmu ke sini? Lu Mingdao. Tidak ada kue. Pemuda dengan busur besar tersenyum dan berkata, Huang Wu dan kakak laki-lakinya Huang Wen berada di bawah komando Fu Guang Shengxi. Apakah kamu ingin hidup setelah kamu melukai orang-orang dari kelompok Fu Guang Shengxi? Putra surga yang mengambang. Lu Ming memahami bahwa orang-orang ini, seperti Huang Wu, termasuk dalam faksi Fu Guang Shengxi. Lu Ming melecehkan Huang Wu 2 kali. Orang-orang ini membalas dendam untuk Huang Wu. Kedua anak ayam ini benar-benar keluar dari dunia. Sayang sekali membunuh mereka. Nah, beri kamu kesempatan. Kalian berdua akan bergabung dengan kami dan melayani kami dengan baik. Kami tidak akan mati di sekitarmu. Pemuda lain, dengan wajah cabul, menatap Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Kamu pikir kita akan yakin? Lu Ming berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama, dia memiliki persiapan terbaik untuk perang kapan saja. Lu Ming, kekuatan bertarungmu bagus, dan kamu memiliki kehidupan logam. Namun, di depan kami, kamu pasti akan mati. Pemuda dengan busur besar membuka mulutnya dengan dingin dan dipenuhi dengan napas yang kuat. 4 orang lainnya, gerakan kekuatan ilahi, nafas yang kuat, dan kesempatan membunuh yang sedingin es dipancarkan tanpa syarat. 2 status roh 07. 3 alam roh kosong dan 6 tingkat. Dalam sekejap, Lu Ming menilai kekuatan pihak lain. Hatinya sedikit tenggelam. Orang-orang muda ini telah diperkenalkan selama 1000 tahun atau bahkan 2000 tahun, dan kekuatan mereka sangat kuat. Tak perlu dikatakan, kekuatan sihir yang mereka kendalikan adalah kekuatan raja, yang tidak sebanding dengan orang biasa. Efektivitas bertarung Xian Yanxing dan Xian Yanjun luar biasa, tetapi pencapaian mereka terbatas. Sulit untuk mengatasi 3 tingkat keadaan roh kosong dan 6 tingkat keadaan roh kosong. Dan kekuatan Lu Ming, pada Dewa Virtual 6, bukanlah lawannya. Kekuatan bola seharusnya lebih kuat, tetapi keberadaan 7 tingkat kondisi roh virtual sudah cukup untuk menghentikannya. Adegan itu tidak baik untuk mereka. Pada saat ini, sesosok melintas di langit, dan seorang lelaki tua muncul. Orang tua ini adalah salah satu dari 4 diaken di depan. Adegan di bawah ini dilihat oleh lelaki tua itu. Subscribe Penatua. Diakon gerbang luar berdiri di ketinggian dan melihat hal-hal di bawah dengan jelas. Namun, Lu Ming dan mereka tidak menemukannya. Namun, dia tidak berhenti. Bocah ini keras kepala. Fraksi Tianhong kami telah mengundangnya untuk bergabung, tetapi dia tetap menolak untuk menerimanya. Karena dia tidak bergabung dengan faksi Tianhong kami, cepat atau lambat, dia akan menjadi musuh, dan dia akan disingkirkan oleh rakyat. Dari faksi Fu Guang. Di mata Lao Zi, ada jejak kekejaman. Orang tua ini adalah anggota dari faksi Tianhong Shengxi. Di Kong Xuanzong, beberapa diaken luar, diaken dalam, tetua Waimen, dan bahkan tetua sekte dalam akan bergabung dengan beberapa faksi untuk mendukung putra dan putri tertentu dan bertanggung jawab atas klan patriarkal di masa depan. Karena Lu Ming tidak bergabung dengan faksi Tianhong, jika dia bergabung dengan faksi lain di masa depan, dia akan menjadi musuh dari faksi Tianhong. Pria tua itu tertawa dan memamerkan tubuhnya. Dia pergi dari sini seolah-olah dia tidak melihatnya. Kalian berdua, cepat menyerah, jika tidak, akhir kalian akan sangat menyedihkan. Pemuda dengan busur besar menatap Xian Yanxing dan Xian Yanjun dan membuka mulutnya lagi. Bagus, cepatlah, beri kamu satu kesempatan terakhir, jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Pemuda lain dengan 7 tingkat roh kosong juga berbicara dengan dingin. Tunggu sebentar, ayo pergi. Lu Ming berbicara kepada Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Lu Ming, tunggu sebentar, Xian Yanjun dan aku akan menampilkan sangkar cahaya gelap bersama-sama, menjebak Dewa Virtual 7, dan kemudian bergegas bersama. Xian Yanxing menanggapi. Lu Ming mengangguk diam-diam. Saat ini, pihak lain telah kehilangan kesabaran. Jika kamu keras kepala, maka kamu akan membunuh mereka bersama. Ayo lakukan. Pria muda dengan busur besar memberi minuman besar dan menarik busurnya. Kekuatannya mendidih, dan sebuah anak panah keluar. Kembali. Lu Ming bergumam, dan Xian Yanxing serta Xian Yanjun mundur dengan liar. Jika kamu ingin pergi, mati untukku. Pemuda dengan busur besar minum dan menembak dengan satu panah dan panah ringan, yang sangat terang. Itu seperti meteor yang menembaki Lu Ming, mengirimkan kekuatan yang menakutkan. Aku tidak berani menggunakannya. Aku tidak pernah menggunakan busur dan anak panah untuk menyerang orang. Aku tidak pernah menggunakannya. Bola. Lu Ming melambaikan tangannya, dan bola terbang keluar dan berubah menjadi perisai di depannya. Kapan? Panah, seperti meteor, mengenai perisai yang dibentuk oleh bola. Perisai itu bergetar tanpa henti, tetapi pada akhirnya, itu diblokir. Membunuh. Pada saat yang sama, 4 pemuda dan pemudi lainnya, menuju 3 Lu Ming meledak.
Secara khusus, keberadaan 7 tingkat negara bagian Susen adalah yang tercepat. Dalam sekejap, itu dekat dengan Luming. Potong angin. Pria muda itu minum dan memotong pisau, lampu pisau berbentuk bulan sabit, dan memotong ke arah Luming dengan kasar. Tanpa pertimbangan sedikit pun, Luming mengayunkan senjata panjang untuk melawan. Tombak ini adalah artefak tingkat rendah. Tombak bergetar, dan Luming membawa keterampilan sihirnya yang tidak lengkap menjadi ekstrim. Kapan? Tombak dan cahaya pisau bertabrakan bersama. Luming merasakan kekuatan yang mengerikan dan bergegas ke arahnya di sepanjang tombak untuk merobek tubuhnya. Puff! Tubuh Luming diledakkan hingga ratusan meter. Kuat. Terlalu kuat. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, dia tidak dapat menahan keberadaan 6 tingkat keadaan roh virtual, apalagi 7 tingkat keadaan roh virtual, yang terlalu jauh. Satu gerakan, Luming terluka. Namun, penundaan seperti itu, Xian Yanxing dan Xian Yanjun akhirnya diluncurkan. Cahaya gelap. 2 minuman jiao, di langit, sang Buddha tiba-tiba muncul 2 putaran matahari, satu gelap, satu putih. Cahaya hitam dan putih menjalin dan berubah menjadi sangkar cahaya suci yang gelap, yang menyelimuti orang kuat itu dengan 7 tingkat keadaan roh virtual. Ledakan. Sisi lain memotong pisau, untuk sementara waktu, tidak merusak sangkar cahaya gelap. Namun, 3 orang kuat lainnya dari 6 tingkat kondisi roh virtual juga tiba. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga pria itu menembak pada saat bersamaan, membuat pukulan yang mengerikan. Wah, wah. Xian Yanxing dan Xian Yanjun berturut-turut mengeluarkan pedang, dan setiap cahaya pedang bertabrakan dengan musuh. Kapan? Kapan? Setelah beberapa raungan berturut-turut, Xian Yanxing dan Xian Yanjun mundur dengan cepat. 9 langkah artefak inferior. Beberapa orang di seberang, melihat pedang di tangan Xian Yanxing dan Xian Yanjun, menunjukkan keserakahan mereka yang dalam. Secara alami, pedang di tangan Xian Yanxing dan Xian Yanjun diberikan oleh Luming. Mereka semua adalah artefak inferior dari urutan ke-9. Kembali. Xian Yanxing dan Xian Yanjun mundur ke Luming, dan ketiganya terus mundur. Bola juga dengan cepat terbang kembali untuk menemui Luming dan mereka. Jangan pergi, kejar. Pria muda dengan busur besar itu minum dan mengejarnya. 3 pria dan wanita muda lainnya dengan 6 tingkat kondisi roh virtual juga dengan cepat mengejar mereka. Wah. Tapi pemuda itu kembali menembak bola dengan busur besar. Ledakan. Pada saat ini, pemuda yang terperangkap dalam sangkar cahaya gelap juga membuka sangkar cahaya gelap dan mengejar mereka menuju Luming. Kedua belah pihak mengejar dan melarikan diri, dan pergi secepat mungkin. Sialan, mereka harus dibunuh. Saat ini, 5 pemuda dan pemudi, seperti busur besar, terkejut. Setelah pertarungan singkat, mereka menemukan bahwa kekuatan bertarung Luming sangat mencengangkan. Luming hanyalah seorang dewa, dan Xian Yanxing serta Xian Yanjun hanyalah 3 tingkat keadaan roh virtual. Kultivasi semacam itu sebenarnya dapat memblokir serangan mereka. Roh Kudus. Luming dan para pengikutnya pasti telah menguasai kekuatan ilahi dari produk suci, jika tidak, mereka tidak akan sekuat itu. Karakter seperti itu harus dibunuh dan dipertahankan. Itu hanya akan menjadi bencana. Segera, kedua belah pihak berlari ratusan mil. Metode pelarian cahaya suci. Saat ini, Xian Yanjun dipenuhi dengan cahaya suci, seperti perawan suci. Kemudian, lingkaran cahaya putih muncul, menyelimuti Luming dan Xian Yanxing. Wah! Seketika, kecepatan mereka melonjak, beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, berubah menjadi cahaya pelangi, dan dengan cepat menghilang di depan anak muda dengan busur besar. Brengsek! Beberapa pemuda meraung. Itu pasti cara rahasia untuk melarikan diri. Dengan kecepatan secepat itu, pasti ada gejala sisa. Kali ini, kita harus membunuh mereka. Pemuda dengan busur besar membuka mulutnya dengan dingin. 5 orang muda terus mengejar Luming ke arah di mana mereka menghilang. Xian Yanjun, bersama Luming dan Xian Yanxing, telah terbang ratusan ribu mil sebelum dia berhenti. Kemudian seteguk darah menyembur keluar dan wajahnya pucat. Kami punya tempat yang aman untuk menggunakan cahaya, kata Xian Yanxing. Luming mengangguk dan pergi bersama Xian Yanjun. Segera, mereka berlari ratusan ribu mil. Orang lain, di hutan tumbuhan, pasti tidak secepat itu, karena mereka tidak tahu kapan akan diserang oleh kehidupan tumbuhan. Namun, mereka memiliki nyali, dapat merasakan keberadaan kehidupan tumbuhan, menghindari sebelumnya. Kemudian mereka menemukan lembah tersembunyi dan bergegas masuk. Memasuki lembah, Luming segera mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepada Xian Yanjun. Biarkan dia menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan. Subscribe Penatua. Faksi Fuguang Sengzi, Huang Wu. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming.
Pihak lain jelas ingin menyingkirkannya di hutan tumbuhan, kali ini tidak berbahaya. Terobosan, aku harus menerobos dengan cepat. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Kali ini, berkat bola, serta Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Asal-usul Xian Yanjun sangat penting. Dia mencoba untuk terluka dan menggunakan semacam metode penghindaran untuk melarikan diri bersama mereka. Kalau tidak, akan berbahaya jika mengandalkan kekuatan Lu Ming sendiri. Kekuatan, Lu Ming sangat membutuhkan kekuatan. Di alam semesta yang luas, ada terlalu banyak orang dan dewa yang kuat di mana-mana. Kekuatan Lu Ming terlalu lemah sekarang. Setelah kultivasi sebelumnya, kekuatan ilahi aku telah tumbuh banyak. Jika aku tumbuh sedikit lagi, aku akan dapat menyerang alam dewa perang. Lu Ming berpikir. Kemudian dia juga menelan pil penyembuh dan mulai sembuh. Dia telah diserang oleh 7 orang kuat dalam kondisi roh virtual dan menderita beberapa luka. Setelah beberapa jam, Lu Ming pulih dari cederanya. Di Dantian, gumpalan api suci bersinar dan terbakar dengan ganas. Ada luapan kekuatan ilahi yang terus-menerus, yang mengalir di sekitar meridian. Namun, intensitas kesaktiannya belum sempurna, dan belum cukup baik. Kalau begitu Eja, Lu Ming mengeluarkan 2 botol giok. Kedua botol giok ini berisi Zhuang Shen dan Lu Ming awalnya memiliki 2 botol pil Zhuang Shen, yang masing-masing berisi 9. Di masa lalu, dia telah menggunakan beberapa dari mereka dan meninggalkan lebih dari selusin. Dengan kilasan sosok, Xian Yanxing muncul di samping Lu Ming. Lu Ming, kamu berlatih, aku akan melindungi dharmamu, kata Xian Yanxing. Begitu Lu Ming mengeluarkan Zhuang Shen dan Xian Yanxing mengerti apa yang dipikirkan Lu Ming. Bagus. Lu Ming mengangguk, menunjukkan warna tegas di matanya. Begitu dia menghirup, selusin pil Zhuang Shen dihirup olehnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Lebih dari 10 pil Zhuang Shen terlalu kuat. Begitu dibuka, mereka berubah menjadi tren energi bergulir, yang memengaruhi tubuh Lu Ming secara vertikal dan horizontal. Lu Ming melaporkan kembalinya Yuan ke-1, dan api dewanya menyala dengan ganas, dan dia mulai menyempurnakan kekuatan pengobatannya. Untungnya, efek pil Zhuang Shen adalah untuk meningkatkan kekuatan dewa. Oleh karena itu, pemurniannya tidak begitu sulit. Jika kamu mengganti pil jenis lain, telan begitu banyak, bahkan jika tubuh Lu Ming kuat, itu akan terkoyak. Kekuatan obat yang kuat terus disempurnakan dan diubah menjadi kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi Lu Ming semakin kuat, seperti merkuri, dalam sirkulasi meridian. Ini adalah kekuatan ilahi. Kekuatan para dewa lebih kuat dari kekuatan dunia. Gumpalan kekuatan ilahi dapat menembus dunia sesuka hati. Pada awalnya, jika Lu Ming tidak memahami cara dominasi dan mengendalikan kekuatan dominasi, tidak mungkin bagi Lu Ming untuk melawan negara dewa virtual dengan kultivasi alam kaisar surga. Hanya cara dominasi, yaitu melawan surga, yang dapat membuat Lu Ming bertarung melawan dewa virtual di surga. Ledakan. Setelah semua obat disempurnakan, kekuatan sihir di tubuh Lu Ming sudah sangat kuat, dan terus mengalir di meridian dan kembali ke api dewa. Tidak apa-apa, beri dampak pada alam roh bela diri. Lu Ming berpikir sejenak, dan kemudian, di ladang ramuannya, api tiba-tiba naik. Awalnya, api ajaib itu, hanya seukuran kepalan tangan, saat ini, inflasi gila-gilaan. Bahkan kekuatan ilahi yang mengalir melalui meridian Lu Ming tampaknya telah dinyalakan dan berubah menjadi api. Suara mendesing. Lu Ming, seluruh orang, tampaknya diselimuti nyala api. Lu Ming, ini adalah awal dari dampak dewa perang, begitu dampaknya berhasil, tubuhnya akan diubah menjadi tubuh dewa. Memiliki tubuh Tuhan adalah roh. Jadi, 2 hari telah berlalu. Ledakan. Tubuhnya, tiba-tiba menghembuskan nafas yang mencengangkan, kolom cahaya, membubung ke langit, langit dan bumi, udara tak terbatas, menuju Lu Ming. Tidak baik. Baik Xian Yanxing maupun Xian Yanjun mengubah wajah mereka. Aku khawatir langkah sebesar itu akan menarik orang lain. Berikan padaku. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar kristal dewa, meledakkannya, dan menyerbu ke dalam tubuh Lu Ming, yang disempurnakan oleh Lu Ming dan diubah menjadi kekuatan dewa. Ledakan. Api ilahi di ladang ramuan Lu Ming mulai tumbuh dengan cepat, dan kekuatan ilahi di tubuhnya menjadi semakin kaya. Lu Ming menyerap puluhan ribu kristal cepat dalam satu tarikan napas, lalu berhenti. Kondisi roh kosong itu berat, dan memang begitu. Lu Ming menjadi dewa sepenuhnya dan melangkah ke alam dewa virtual, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Sepertinya aku telah menembus formula kata perang, aku. Setelah terobosan dalam kultivasinya, Lu Ming merasakannya. Dia menemukan bahwa kode perangnya juga memecahkan kemacetan dan melangkah ke dunia baru. Di masa lalu, meskipun formula Warcraft dapat memicu kekuatan tempur ganda 100%, sangat sulit untuk mendekat. Sekarang, Lu Ming merasa bahwa dia dapat memicu kekuatan tempur 3 kali lipat dari formula kata perang.
Ya, melipat gandakan kekuatan pertempuran. Namun, 3 kali kekuatan tempur seharusnya memiliki tingkat keberhasilan. Seperti kekuatan tempur ganda sebelumnya, tidak mungkin mencapai kesuksesan 100%, dan itu membutuhkan pemahaman konstan dari Luming. Ayo pergi, keluar dari sini dulu. Luming menyelesaikan latihannya dan bangun. Pergerakan terobosan barusan sangat besar. Aku khawatir itu akan menarik musuh. Pergi. Xian Yanxing dan Xian Yanjun juga mengangguk, dan ketiganya bergegas keluar dari lembah menuju kedalaman hutan tumbuhan. Saat ini, banyak orang yang kaget dengan terobosan Luming dan datang ke sini. Ketiganya berlari dengan kecepatan penuh, tetapi setelah jarak jauh, mereka masih terhalang. Mau kemana, nak? Minuman dingin, 3 anak muda, muncul di depan, menghalangi jalan. Ketiga pria ini hanyalah 3 dari 5 pria Luming yang akan dibunuh sebelumnya. Ada 7 tingkat dalam 1 keadaan roh kosong dan 6 tingkat dalam 2 keadaan roh kosong. Mati, potong angin. 3 orang muda bergegas ke Luming. Pria muda dengan 7 tingkat keadaan roh virtual dipotong dengan pisau. Cahaya pisau yang mengerikan disayat ke arah Luming. Luming melambaikan tangannya, bola terbang keluar dan berubah menjadi bola logam, yang saling bertabrakan. Luming, Xian Yanxing dan Xian Yanjun bergegas kedua pria muda dengan 6 tingkat keadaan roh virtual. Bersenandung. Luming menembak pemuda dengan 6 tingkat roh virtual. Pada saat pengambilan gambar, Luming telah memicu kekuatan ganda dari formula pertempuran. Ledakan. Terdengar raungan sengit. Wajah pemuda itu berubah dengan liar dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Kemudian, tubuhnya seperti cangkang, yang diledakkan oleh Luming. Dia menabrak pohon besar dengan diameter 10 meter dan menghancurkan pohon besar itu. Sisi lain terkejut. Kekuatan Luming tiba-tiba melonjak. Membunuh. Luming berteriak dan membunuh pria itu. Dia telah menembus ke tingkat kondisi roh virtual. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia benar-benar dapat menghancurkan 6 tingkat keadaan roh virtual. Ketika Luming setengah dewa, dia mampu melawan Huang Wu, keadaan roh virtual 5 kali lipat. Dia menggunakan artefak inferior 9 tingkat untuk menekan lawan. Sekarang dia telah menembus ranah roh virtual, Luming dapat sepenuhnya menghancurkan keberadaan 6 tingkat roh virtual, dan masih menjadi sosok yang membanggakan. Bahkan, Luming dapat melawan 7 tingkat negara bagian Susen. Kamu harus tahu bahwa semakin banyak kultivasi ke belakang, semakin besar jarak antara masing-masing bobot, yang tidak mudah dilintasi. Subscribe Penatua. Wah. Luming menusukkan tombaknya, dan membunuh pihak lain. Pihak lain terkejut dan mencoba yang terbaik untuk menolaknya, tetapi sia-sia. Luming langsung meniup artefak itu dan mematahkan lengannya. Membunuh. Kemudian, tombak Luming menyapu, langsung meledakkan keberadaan 6 tingkat alam roh virtual, membunuh tempat itu. Kamu. Dua lainnya terkejut. Saat ini, panah itu meledak dengan kecepatan yang mengerikan. Tanpa ragu, Luming menyapu tombak ke belakang dan bertabrakan dengan anak panah. Ledakan. Raungan yang kuat, seperti putaran ledakan matahari, membentuk gelombang kejut dan mengalir ke segala arah. Bersenandung. Tombak Luming terus bergetar, kekuatan yang mengerikan, di sepanjang senjata panjang Luming menuju Luming. Sosok Luming mundur beberapa ratus meter sampai dia berhenti. Kekuatan serangan panah ini sungguh luar biasa. Luming merasa mati rasa di lengannya dan ketakutan. Nak, kamu bisa menghentikanku. Suara kaget terdengar. Di hutan di kejauhan, ada 7 atau 8 orang yang bergegas menuju sisi ini. Salah satunya adalah pemuda dengan busur besar. Nes, begitu banyak orang. Mata Luming terpaku. Dulu, hanya ada 5 anak muda dengan busur besar. Sekarang, ada 5 atau 6 lagi, dan masih ada beberapa lagi. Nafas mereka sangat mengerikan, yang tidak kalah dengan anak muda dengan busur besar. Tak perlu dikatakan, dari tubuh pihak lain yang penuh dengan pembunuhan dapat dilihat, pihak lain juga merupakan faksi Fuguam Sengzi, pihak Huang Wu. Sekarang, Luming hampir tidak bisa melawan dewa virtual. Namun, jika dia ingin mengalahkan pihak lain, dia tidak bisa melakukannya. Kuncinya adalah bahwa Luming telah mendesak formula pertempuran, mencoba memicu kekuatan tempur 3 kali lipat, tetapi dia gagal. Xiao Qing, pergi. Luming tidak lagi ragu dan bergegas ke Xian Yanxing dan mereka. Xian Yanxing dan Xian Yanjun bergandengan tangan untuk melawan pemuda dengan 6 tingkat roh virtual, dan mereka saling menekan sampai mati. Bola, bagaimanapun, terkait erat dengan keberadaan 7 dewa virtual. Membunuh. Dia bergegas ke Xian Yanxing dan menikam pemuda itu dengan tombak. Sisi lain terkejut, namun, dia ditekan oleh Xian Yanxing. Bagaimana dia bisa berurusan dengan Luming? Dia ditikam sampai mati oleh Luming. Ah! Kamu ingin mati. 2 orang tewas berturut-turut. Pria muda dengan busur besar di tangannya sangat marah.
Pria muda dengan busur besar menembakkan panah lain, tetapi diblokir oleh senjata Luming. Pergi. Luming, Xian Yanxing, Xian Yanjun, serta bola, juga menyerah pada lawan, beberapa orang berlari ke satu arah. Ces, kita harus membunuhnya, bunuh bajingan ini. Membunuh. Dari belakang, terdengar raungan marah, dan mereka membunuh Luming. Kekuatannya masih buruk. Luming sedikit tertekan. Ada terlalu banyak orang di sisi lain. Jika hanya ada 5 orang sebelum mereka, mereka masih bisa bertarung. Tapi sekarang, jumlah pihak lain telah berlipat ganda. Jika ada perang, mereka akan lebih atau kurang berbahaya. Setelah mengejar dan melarikan diri, jaraknya ribuan mil dalam sekejap. Ada seseorang di depan. Mata Luming tiba-tiba cerah. Jika kamu bertemu dengan murid sekte lainnya, orang-orang dari sekte Fuguang, aku khawatir mereka tidak akan begitu berani dan berani melawan mereka di depan umum. Meskipun ini bukan sekte, pihak lain akan memiliki beberapa keberatan. Tapi saat berikutnya, wajah Luming berubah. Karena dari beberapa orang di depannya, ada satu orang yang masih dikenal Luming. Seorang pemuda berpakaian bagus dari faksi Tianhong Shengzi telah memanggil Luming untuk menemui Ying muda dengan sikap yang sangat buruk. Saat ini, pihak lain juga melihat Luming dan mereka. Itu anak laki-laki. Pemuda di mata Huafu dingin dan berkata, anak ini, berani menolak undangan dari faksi Tianhong Shengzi kami, cepat atau lambat, itu akan menjadi bencana. Singkirkan saja sekarang dan lepaskan. Segera, beberapa anak muda berpakaian Tionghoa bergegas menuju Luming dan mereka. Luming bergumam dengan getir. Aku tidak menyangka akan bertemu orang-orang muda di Huafu di sini, dan niat membunuh saling menyebar. Tak perlu dikatakan, pihak lain juga ingin membunuhnya. Jika kamu menolak untuk bergabung dengan pihak lain, kamu akan membunuhku. Hati Luming dipenuhi amarah. Di masa depan, ketika kekuatannya meningkat, dia harus secara pribadi menghancurkan faksi Tianhong Shengzi dan faksi Fuguang Shengzi. Nak, mati. Pedang panjang muncul di tangan pemuda dengan pakaian indah. Sangat kuat untuk memotongnya dengan satu pedang. Kultivasi pemuda dalam kostum Tionghoa telah mencapai puncak 7 tingkat roh kosong, yang tidak jauh dari 8 tingkat roh kosong. Kekuatannya sangat luar biasa. Luming beberapa orang, tidak ingin bertabrakan satu sama lain, begitu terjerat oleh pihak lain, dan seterusnya di belakang pengejaran musuh yang kuat, mereka dikepung, akan mendapat masalah. Begitu banyak master, begitu mereka bergandengan tangan, mereka akan sangat berbahaya. Mereka berbelok arah dengan sangat langsung dan bergegas ke kanan. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Pemuda Huafu, dengan beberapa orang, mengejar Luming. Di belakang, anak muda dengan busur besar di tangan mereka juga mengejar mereka. Yah. Bocah dari fraksi Fuguang telah melukai Huang Wu. Wajar jika orang-orang ini ingin membunuhnya. Ketika seorang pemuda berkostum Tionghoa bergerak dalam pikirannya, dia akan tahu apa yang sedang terjadi. Ayo bergandengan tangan dan bunuh bocah itu. Anak muda dengan pakaian bagus, anak muda dengan busur besar di tangan mereka. Bagus. Kedua belah pihak cocok dan mengejar Luming dan mereka bersama. Pada saat ini, di udara tinggi, sesosok muncul. Itu adalah diaken luar dari faksi Tianhong, lelaki tua itu, bernama Lesong. Bocah ini masih baik-baik saja. Hidupnya sangat besar. Mata bahagia memancarkan sinar cahaya dingin, lalu melihat ke arah belakang. Di arah itu, ada pelangi datang dengan kecepatan tinggi. Itu adalah diaken lain dari gerbang luar. Jangan biarkan dia menghancurkan ini. Aku akan menghentikannya. Berbisik kegirangan, lalu terbang ke diaken lain. Yuezong, apa yang terjadi? Aku merasa ada banyak gerakan di sini. Kemudian cara diakon. Tidak apa-apa, beberapa murid mengejar kehidupan tumbuhan. Jangan khawatir, tidak akan ada yang salah denganku di sini. Senyum dalam kegembiraan. Itu bagus. Diaken kemudian tidak meragukannya, mengangguk dan pergi. Luming beberapa orang, dan berlari ribuan mil, kecepatan mereka melambat. Setelah tiba di sini, semakin jauh, tetapi, tanaman semakin sedikit, terutama kehidupan tanaman, hampir tidak pernah bertemu. Itu. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa ada jurang di depan mereka. Di jurang, kabut merah darah terus muncul, yang sangat menghalangi pandangan dan tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ayo masuk. Luming, beberapa orang, tidak berhenti dan bergegas menuju jurang. Di jurang, ada kabut merah darah yang menghalangi garis pandang. Dengan cara ini, kamu dapat menggunakan lingkungan di sini untuk saling menyingkirkan. Namun, ketika mereka terbang di atas jurang, wajah mereka sangat berubah. Di dalam jurang, tiba-tiba ada gaya gravitasi yang mengerikan yang bekerja pada mereka. Gravitasinya sangat kuat sehingga mereka tidak bisa terbang dan langsung jatuh ke jurang. Bab 2666
Luming beberapa orang, seperti seorang jenderal meteor jatuh ke dalam jurang, sehingga setelah mengejar orang-orang muda dengan pakaian indah, orang-orang muda dengan busur besar di tangan mereka, dan seterusnya, mereka terkejut dan menghentikan langkah mereka. Kerumunan jatuh di sisi jurang, wajah mereka berat dan tidak bergerak. Di sini sangat aneh, aku merasa tidak nyaman. Pria muda dengan pakaian indah itu berbisik. Ayo kita kelilingi dulu. Jika bocah itu tidak mati, dia akan keluar, lalu dia akan dibunuh. Pria muda dengan busur besar di tangannya. Pada akhirnya, mereka tidak berani masuk jurang. Mereka berencana untuk tinggal di sini dan menunggu Luming keluar. Dan bahkan, mereka memanggil lebih banyak pembantu. Karena kekuatan beberapa orang Luming membuat mereka gelisah. Itu terlalu kuat untuk menjadi kenyataan. Segera setelah itu, semakin banyak orang datang ke dua faksi utama, dan ada lebih dari 10 dewa virtual. Namun, tidak ada yang namanya Tuhan kosong lebih dari 8. Lagi pula, orang-orang ini semuanya pemula dalam 3000 tahun terakhir. Senang bisa menumbuhkan 7 tingkat roh virtual. Semua ini, tentu saja di mata kegembiraan, dia membuka satu mata dan menutup satu mata, dan akhirnya pergi begitu saja dari sini. Bagaimanapun, dia adalah seorang diaken. Tidak baik baginya untuk memberitahu orang lain bahwa dia sengaja memanjakan diri. Luming, Xian Yanxing dan Xian Yanjun selalu jatuh. Untungnya, ketinggian jurang tidak tinggi, hanya sekitar 1000 meter. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 orang menyesuaikan bentuk tubuh mereka, menginjak tanah dengan berat, mengeluarkan 3 raungan. Kemudian ketiganya melihat sekeliling. Ini. Ketika Luming melihatnya, mereka terkejut. Di bawah jurang, ada kayu mati dan rumput busuk di mana-mana, bertumpuk menjadi satu. Itu. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Dia melihat kilatan hijau kecil di tumpukan pohon mati. Dia menggunakan kekuatan sihirnya dan menghirup sepotong benda hijau dan terbang keluar. Kristal kayu. Mata Luming cerah. Ini sebenarnya adalah kristal kayu, dan energinya tebal, jelas levelnya tidak rendah. Di sini juga. Panggilan Xian Yanxing, dia juga menemukan bagian dari kristal kayu dari tumpukan rumput busuk. Mata beberapa orang, berapi-api. Apakah tempat ini, banyak tanaman hidup, kristal kayu semua jatuh di sini? Jika demikian, bukankah itu perlu? Tiba-tiba, ketiga sosok itu melintas dan terbalik menjadi tumpukan kayu mati dan rumput busuk. Benar saja, selanjutnya, mereka terus-menerus menemukan kristal kayu. Pohon mati dan rumput busuk itu jelas tumbuhan hidup, tapi entah bagaimana, esensinya hilang dan berubah menjadi kayu mati dan rumput busuk, hanya menyisakan kristal kayu. Setelah beberapa saat, mereka menemukan lebih dari selusin kristal kayu, dan di masing-masingnya, energinya sangat kuat, yang bahkan lebih kuat dari kristal kayu yang ditinggalkan oleh kehidupan tumbuhan Susen Wuzong yang telah mereka bunuh sebelumnya. Kehidupan tumbuhan yang meninggalkan kristal kayu ini hampir 5 kali lebih banyak daripada Tuhan yang kosong. Ya, haha, lanjutkan. Bersemangat, ketiga pria itu mulai menyapu ke bawah jurang. Tanpa diduga, jurang ini masih menjadi tanah harta karun, dan anak muda dengan pakaian warna-warni belum mengejar mereka. Luming, mereka berspekulasi, takut pihak lain takut mengejarnya. Dengan cara ini, mereka akan lebih yakin akan penjarahan. Gemerisik. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik, membuat wajah beberapa orang berubah. Hati-hati, ada makhluk mendekat. Wajah Xian Yanjun bermartabat karena dia merasakan nafas bahaya. Luming dan Xian Yanxing sama-sama bermartabat. Luming bahkan merasakan rambutnya berdiri di atas kepalanya dan merasa gugup. Sepertinya kristal kayu di sini tidak mudah diambil. Luming menghela nafas. 3 orang dalam lingkaran, hati-hati melihat sekeliling. Sekarang, di bawah jurang, kabut darah semakin tebal. Dan suara, gemerisik, semakin dekat. Mengi. Tiba-tiba, terdengar suara siulan yang mengerikan dari dalam tanah. Beberapa lampu merah darah keluar dari tanah dan menusuk mereka. Hati-hati. Luming bergumam, pistol panjang muncul dan tersapu. Bang! Tombak Luming, seolah-olah menyapu kulit, membuat dentuman, tetapi lampu merah, tetapi tidak terkejut untuk terbang, tetapi berakhir. Itu adalah tentakel berwarna merah darah, seperti akar pohon. Saat ini, Xian Yanxing dan Xian Yanjun juga mengayunkan pedang mereka. Pedang itu dipotong oleh cahaya pedang. Pada beberapa akar merah darah, ada bekas pedang, tetapi tidak dipotong. Jenis akar ini sangat keras. Ledakan. Luming langsung memicu 3 kali kekuatan bertarung. Tombak itu tiba-tiba terguncang, dan 13 kekuatan meledak, akhirnya mengguncang akarnya. Kemudian, Luming meletakkan senjata panjangnya dan mengeluarkan pedang. Untuk menghadapi akar semacam ini, masih praktis menggunakan pedang. Pecahkan untukku. Luming memegang pedang di kedua tangan, dan kekuatan bertarungnya terbuka penuh.
Kekuatan ungu dan emas yang mendominasi pecah di sepanjang pedang dan memotong sampai ke akarnya. Puff! Akarnya langsung dipotong oleh Luming. Dari akar yang dipotong, darah merah darah menyembur keluar, dan darah penuh dengan udara. Zizi. Kumisnya sepertinya sakit. Tidak jauh dari sana, terdengar suara, mencicit, lalu beberapa akar ditarik kembali. Tapi saat berikutnya, benda besar muncul dari kabut darah. Apa-apaan ini? Melihat benda besar itu, Luming menghirup udara dingin. Ini juga merupakan pohon kuno, semuanya berwarna merah darah, batangnya ditutupi dengan tentakel seperti akar, dalam gelombang konstan. Sistem akarnya sangat berkembang. Setidaknya ada ratusan akar yang lebat. Itu juga seperti kumis akar, dan itu seperti ular beracun berwarna merah darah. Jika kamu melihatnya, kulit kepala kamu akan mati rasa. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sejenis tanaman hidup, dan ini adalah kehidupan tanaman yang sangat mengerikan. Ini adalah kehidupan tumbuhan haus darah yang sangat langka dalam kehidupan tumbuhan. Ia secara khusus melahap darah kehidupan tumbuhan lain dan bahkan makhluk hidup lainnya. Hati-hati. Xian Yanjun mengingatkan aku. Hidup tanaman ini. Hati Luming tergerak. Ketika dia berada di tanah Shen Huang Kerajaan Yuan, Luming juga menemukan kehidupan tumbuhan seperti itu, yang berspesialisasi dalam menelan darah makhluk hidup lainnya. Namun, itu jauh dari begitu kuat. Pohon kuno ini, dengan akarnya sebagai kakinya, bernyanyi menuju daratan. Mereka bergerak darinya dan mengeluarkan napas keheranan. Wah, wah. Kemudian, puluhan akar merah darah menyapu ke arah Luming dan mereka bertiga, dengan kekuatan yang luar biasa. Bang! Bola terbang keluar dan menggigit akar, langsung menggigitnya. Luming, ketiga pria itu, juga melancarkan serangan. Namun, akar ini sangat keras dan kuat, dan sangat sulit untuk dipotong. Hal yang paling menakjubkan adalah mereka memotong akarnya. Akar dari sisi lain sebenarnya sembuh dengan cepat dan menyerang mereka lagi. Kekuatan tempur 3 kali lipat, meledak, meledak. Saat menyerang, Luming terus-menerus memicu kode perang untuk memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Ledakan. Setelah puluhan kali, kekuatan yang kuat muncul di tubuh Luming. Kekuatan tempur 3 kali lipat. Itu berhasil. Ini dipicu. Bab 2667. Setelah puluhan pemicu, Luming akhirnya berhasil memicu kekuatan ganda dari formula kata pertempuran. Luming memiliki rasa perang yang kuat. Kekuatan bertarung Luming telah ditingkatkan. Puff. Puff. Pedang terbang melintasi langit. Dua akar merah darah langsung dipotong menjadi dua bagian, dan darahnya terciprat kemana-mana. Membunuh. Luming sangat cepat, dan pedangnya terus-menerus terpotong. Saat ini, kekuatan bertarungnya telah mencapai puncak sepanjang masa. Beberapa tentakel dipotong berturut-turut. Mencicit. Pohon purba berwarna darah itu sepertinya memakan rasa sakit. Ratusan akar menari liar, membuat suara menusuk. Kemudian, ratusan tentakel, tiba-tiba, berkelok-kelok menuju Luming. Mereka ingin menjerat Luming hidup-hidup, lalu menelan darah Luming. Namun, bola berubah menjadi perisai setengah lingkaran, menghalangi tubuh Luming. Akar itu membombardir bola. Tubuh bola itu seperti merkuri, yang tertekan oleh ledakan, dan kemudian pulih ke keadaan semula di saat berikutnya. Apalagi bola adalah kehidupan logam. Tidak ada darah sama sekali. Tidak ada cara untuk mengambil bola. Cahaya gelap. Pada saat ini, Xian Yanxing dan Xian Yanjun bergandengan tangan untuk meluncurkan teknik cahaya gelap. Cahaya hitam dan putih terjalin membentuk sangkar cahaya gelap, menutupi pohon-pohon kuno berwarna darah. Peluang bagus, bola, hancurkan. Luming minum seperti ROC raksasa dan menuangkan darah ke pohon kuno. Pada saat yang sama, bola berubah menjadi bola logam besar dan menghantamnya ke arah pohon tua berwarna darah. Berderak. Pohon merah kuno menari liar dengan ratusan akar, membombardir sangkar cahaya gelap, yang terus bergetar. Selain itu, pohon darah tua itu sebenarnya keluar dari deretan duri darah, seperti landak terbang ke segala arah. Bola pertama melewati sangkar cahaya dan meledak ke bawah, mengayunkan beberapa taji darah dan akar serta kumis berwarna darah. Luming mengikuti bola dengan pedang. Puff. Di pohon berdarah kuno, Luming memotong luka pedang sepanjang beberapa meter, setengah dalamnya, dan darah menyembur keluar seperti mata air. Bau pohon darah tua juga melemah dengan cepat. Ayo lagi, potong. Luming memotong pedang lain, yang benar-benar membelah pohon kuno itu menjadi dua bagian. Pohon tua berwarna darah itu terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Darah mengalir ke seluruh tanah, memancarkan bau yang menjijikkan. Luming Chan menghela nafas. Pohon kuno berdarah ini sangat mengerikan. Mereka bergandengan tangan dan mencoba segala cara untuk membunuhnya. Luming, hati-hati. Tiba-tiba, Xian Yanxing berteriak dengan cemas, dan tubuhnya melemparkan dirinya ke arah Luming, meletakkan tirai pedang di depannya. Menyentuh.
Kumis akar berwarna darah yang sangat kuat dicambuk di tirai pedang di depan Xian Yanxing. Tirai pedang runtuh dalam sekejap. Xian Yanxing, seperti layang-layang dengan tali putus, melemparkannya ke belakang, dan darah menyembur di mulutnya. Xiao Qing. Lu Ming kaget dan terharu. Dia memegang Xian Yanxing di pinggangnya. Dia pucat dan terluka parah. Gemerisik. Di kedua sisi jurang, terdengar suara gemerisik, dan kemudian, satu persatu, benda-benda besar muncul di depan mata. Semuanya adalah pohon berwarna darah kuno. Sekilas, setidaknya ada puluhan. Salah satunya, terutama yang tinggi, 2 kali lebih tinggi dari pohon purba lainnya dengan warna darah. Akarnya yang tebal melambai dan bertiup. Banyak. Lu Ming, Xian Yanxing, Xian Yanjun, DKK. Sangat sulit untuk berurusan dengan pohon berwarna darah kuno. Bagaimana cara menangani begitu banyak pohon kuno berwarna darah? Selain itu, jurang ini, ada gravitasi yang mengerikan. Mereka tidak bisa terbang, tidak bisa melarikan diri. Apakah kamu ingin jatuh di sini hari ini? Lu Ming mengubah ide di dalam hatinya dan tidak mau. Xian Yanjun, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya suci. Dia tidak mau, dia masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, tidak bisa jatuh di sini. Dia akan melakukannya. Berderak. Puluhan pohon purba dengan warna darah mengeluarkan petikan tajam, dan akarnya melambai satu persatu. Pemandangannya mengerikan. Sua. Pohon purba tertinggi dan paling tebal dengan warna darah dibagikan. Akar berwarna darah tebal ember ditarik ke arah Lu Ming dan lainnya. Rusak. Xian Yanjun meminumnya dengan hati-hati, dan cahaya suci terisi. Seluruh orang tampaknya terintegrasi dengan pedang, berubah menjadi pedang suci dan memotong ke akarnya. Ledakan. Pedang Qi meluap dan cahaya suci meledak. Tubuh Xian Yanjun terbang ke belakang dan jatuh ke tanah. Tubuhnya yang halus bergetar dan seteguk darah menyembur keluar. Pohon kuno besar berwarna darah terlalu kuat untuk dihentikan oleh Xian Yanjun. Sua. Akar tebal itu terus bergerak ke arah mereka. Aku akan melakukannya. Lu Ming minum dan bergegas keluar. Dia mengubah kekuatannya yang mendominasi menjadi ekstrim. Pedang di tangannya memancarkan cahaya emas ungu cemerlang dan memotongnya menjadi akar yang tebal. Namun, hasilnya sama seperti sebelumnya. Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan datang, dan tubuhnya mundur dengan liar. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku tidak bisa menghentikannya sama sekali. Zizi. Lusinan pohon purba dengan warna darah, melambai-lambaikan akarnya dan berteriak terus-menerus, perlahan-lahan menekan ke arah Lu Ming. Mereka tidak terburu-buru dan sepertinya mempermainkan mereka. Lusinan pohon kuno berwarna darah, dikelilingi lingkaran dengan akar melambai seperti sangkar, benar-benar mengelilingi Lu Ming dan mereka. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Lu Ming. Tangan kecil Xian Yanxing dengan erat memegang tangan besar Lu Ming. Bolt, mereka tidak bisa membantumu. Tunggu sebentar, kamu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Lu Ming berkomunikasi dengan bola. Bang bang bang. Tubuh bulat bola, sulit diputar, menolak penampilan. Mencicit. Saat ini, pohon purba terbesar berwarna darah, berteriak dengan liar, tampaknya telah memberikan perintah terakhir. Kemudian, semua pohon kuno berwarna darah mulai bersatu. Ribuan akar berkelok-kelok menuju Lu Ming dan mereka akan tenggelam oleh akar berwarna darah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, potret bulu yang terkejut bergerak dan terbang langsung dari kesadaran Lu Ming akan laut. Itu digantung di atas kepala Lu Ming, memancarkan cahaya ungu dan kemasan cerah, seperti perisai cahaya, menutupi mereka. Ledakan, ledakan. Tentakel itu, yang dibombardir di atas perisai cahaya, sepenuhnya diblokir oleh perisai cahaya. Ini. Lu Ming terkejut. Potret Jingyu sedang bergerak saat ini. Sebelumnya, Lu Ming pernah mengalami krisis yang fatal, tetapi potret Jingyu tidak pernah berubah. Bagaimana itu bergerak sekarang? Apakah itu terkait dengan terobosanku di alam kehampaan? Hati Lu Ming tergerak. Baya pernah mengatakan bahwa potret Jingyu memiliki banyak larangan. Hanya ketika pencapaian Lu Ming mencapai tingkat tertentu barulah itu dapat dibuka. Mungkin, pencapaian Lu Ming menembus ranah roh virtual, dan potret Jingyu akan berubah. Pada saat ini, di mata potret Jingyu, 2 bintang menyala, dan tekanan tertinggi meledak. Bab 2668. Semua pohon tua berwarna darah, dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa. Lu Ming adalah beberapa orang, sedikit terpana. Xian Yanxing, mata Xian Yanjun menatap potret Jingyu, dan mereka semua terkejut. Pada saat ini, cahaya pada potret Jingyu diredupkan, dan kemudian terbang kembali ke pengenalan laut oleh Lu Ming. Saat ini, secuil informasi menyembur dari potret Jingyu. Ini. Mata Lu Ming bergerak. Informasi yang muncul dari potret Jingyu adalah sejenis keterampilan sihir, dan ada 2 jenis keterampilan sihir. Qian Kun Wandao Jue, 3 serangan untuk menghancurkan dunia, dan Jiu Chongqi Jinjia.
Qian Kun Wandao Jue adalah sejenis skill sihir, 3 serangan adalah skill serangan, dan 9 baju besi emas merah berat adalah sejenis skill sihir pertahanan. Tidak ada informasi lain. Lu Ming bersumpah untuk melakukan sesuatu untuk Jingyu, tetapi tidak ada informasi yang terungkap. Apakah kultivasi aku tidak cukup, sehingga tidak ada informasi untuk diungkapkan, sehingga aku tidak mati sia-sia? Lu Ming harus menebak seperti ini. Tapi sekarang, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Cari Mujing dulu. Ayo kumpulkan kristal dulu. Lu Mingdao. Segera, beberapa orang di jurang, kumpulan kristal kayu yang cepat. Di bawah jurang ini, ada begitu banyak pohon purba dengan warna darah. Terlihat jelas bahwa banyak tanaman mati di bawah pohon-pohon tua berwarna darah, hanya menyisakan kristal kayu dan sisa cabang dan daun. Beberapa orang berkumpul di sepanjang sisi jurang, dan telah berjalan sejauh puluhan mil. Ketika mereka sampai di ujung jurang, mereka melihat sebuah gua besar, dengan kabut berwarna darah terus menyebar. Jelas, beberapa pohon kuno yang tersembunyi di gua ini tidak berani keluar sama sekali. Tampaknya pohon-pohon tua berwarna darah ini benar-benar ketakutan. Senyum Lu Ming. Kemudian mereka kembali dan mengambilnya dari sisi lain jurang. Setelah beberapa dekade, jurang itu berakhir. Ada juga gua besar di sisi ini, dan pohon-pohon kuno yang berdarah itu tidak berani keluar. Panen besar. Memikirkan kristal kayu yang terkumpul kali ini, wajah Lu Ming penuh dengan senyuman. Mereka mengumpulkan ratusan kristal kayu, dan kualitasnya sangat tinggi, benar-benar panen yang besar. Jika semuanya disempurnakan, kultivasi mereka akan sangat meningkat. Orang-orang itu seharusnya menunggunya. Mengapa kita tidak memurnikan kristal kayu di sini dan kemudian membunuhnya? Dengan cara Xian Yanxing, di matanya terlintas kesempatan membunuh yang sedingin es. Bagus. Lu Ming mengangguk. Dia juga ingin melihat baik-baik sihir dan keterampilan sihir baru. Segera, ketiga pria itu duduk bersila di tengah jurang. Dalam posisi ini, jika pohon purba berdarah masih datang menyerang, mereka bisa mengetahuinya tepat waktu dan punya waktu untuk menghadapinya. Xian Yanxing dan Xian Yanjun mengeluarkan kristal kayu dan melahap penyulingan. Bola-bola, kamu membantu kami untuk mengamati situasi di sekitar kami. Lu Ming tidak terburu-buru untuk menyempurnakan Mujing. Dia pertama-tama meminta bola untuk membantu mereka melindungi Dharma, dan kemudian dengan hati-hati mengamati keterampilan magis yang baru diperoleh. Pertama-tama, Lu Ming melihat ribuan cara langit dan bumi. Lu Ming memusatkan pikirannya, dan rahasia langit dan bumi terlihat jelas di benaknya. Sebuah paragraf teks, bahkan sebuah gambar, muncul di benak Lu Ming. Sesaat kemudian, Lu Ming selesai membaca rahasia langit dan bumi. Ini. Lu Ming dikejutkan oleh rahasia langit dan bumi. Qian Kun Wandao Jue adalah keterampilan sihir dan metode sihir. Itu terspesialisasi dalam menumbuhkan kekuatan ilahi. Tingkat misterinya di luar dugaan Lu Ming. Jika kamu melatih keterampilan sihir ini hingga puncak, kamu dapat langsung mengolah kekuatan master. Namun, ini hanya fondasinya. Setelah mengolah kekuatan master, kamu dapat berlatih seni sihir dan seni sihir lainnya, dan kekuatan ilahi yang dikembangkan oleh seni sihir dan metode sihir lainnya dapat hidup berdampingan dengan kekuatan ilahi yang dominan. Hal yang paling menakjubkan adalah keterampilan magis lainnya tidak perlu dikembangkan hingga mencapai puncaknya. Selama kamu menumbuhkan gumpalan kekuatan suci, kamu tidak perlu terus berlatih, karena kekuatan dewa akan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan master. Misalnya, Lu Ming telah mencapai puncak kultivasi Qian Kun Wandao Jue, dan kemudian mempraktikkan keterampilan magis lainnya. Dia bisa menyalakan api ajaib lain di samping yang asli. Setiap kali kamu melatih keterampilan magis yang berbeda, kamu dapat menyalakan lebih banyak api ilahi, yang akan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan master. Melawan langit, melawan langit. Tahukah kamu, orang biasa hanya bisa mengolah api dewa. Menurut catatan Qian Kun Wandao Jue, kamu dapat melatih api dewa tanpa batas, hanya membutuhkan keterampilan magis yang berbeda. Lu Ming kagum dan di dalam hatinya, dia sangat seksi. Ini benar-benar melawan langit. Ada sebuah paragraf di akhir Qian Kun Wandao Jue, yang merupakan anotasi dari Jingyu. Jingyu berkata bahwa Qian Kun Wandao Jue ini diperoleh Jingyu dari area terlarang. Jingyu menguasai kekuatan suci hanya dengan mempraktikkannya. Jingyu, seperti Lu Ming, tidak dapat mengendalikan kekuatan suci tanpa melatih keterampilan magis apapun. Mulai berlatih. Lu Ming tidak sabar untuk melihat misteri Qian Kun Wandao Jue. Ada 12 level di Qian Kun Wandao Jue. Hanya ketika tingkat ke-12 dikembangkan, kita dapat menguasai kekuatan ilahi. Lu Ming menutup matanya dan mulai berlatih sesuai dengan metode di atas. Dalam beberapa menit, Lu Ming membuka matanya. Karena, pertama-tama, kultivasi berhasil dan kecepatannya luar biasa. Lanjutkan. Lu Ming terus berlatih. Setelah beberapa saat, Lu Ming menjadi level kedua, dan kemudian level ketiga.
Dalam setengah jam, Luming mencapai level ke-6 dalam satu nafas. Ini sangat normal. Kultivasi Qian Kun Wandao Jue tingkat 12 dapat mengendalikan kekuatan ilahi yang mendominasi. Namun, Luming telah menguasai kekuatan ilahi yang mendominasi. Berlatih Qian Kun Wandao Jue secara alami tampaknya seperti mengendarai roket, tanpa hambatan dan melonjak sepanjang jalan. Luming menemukan bahwa dengan pendalaman praktik, 1000 jalan langit dan bumi, kekuatan ilahi dalam tubuhnya secara bertahap menjadi kuat, dan secara bertahap mendekati tingkat ganda roh virtual. Selain itu, Luming lebih mahir dalam penggunaan kekuatan ilahi, dan banyak misteri kekuatan ilahi yang mendominasi juga telah digali oleh Luming. Di masa lalu, Luming tidak memiliki arah untuk menguasai kekuatan suci. Dia harus meraba-raba sendiri. Dia juga memahami potret Jingyu dan bergerak maju dengan tidak jelas. Sekarang, dengan rahasia langit dan bumi, Luming memiliki arah, dan jalan. Hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar mengungkap misteri yang mendominasi kekuatan kita. Lanjutkan, lanjutkan. Luming membenamkan dirinya dalam latihan. Namun, 3 hari kemudian, Luming masih berlatih Qian Kun Wandao Jue hingga level tertinggi, level ke-12. Ledakan. Ketika Luming mengolah Qian Kun Wandao Jue ke tingkat 12, api dewa menyala di bidang ramuan, dan volumenya menjadi lebih besar. Kekuatan dalam tubuh melonjak dan kuat. Sebuah terobosan. Kultivasinya menerobos ke alam ganda roh kosong. Bab 2669. Dia tidak memurnikan kristal ilahi atau kristal kayu. Dia baru saja menyempurnakan Qian Kun Wandao Jue ke tingkat ke-12, dan kultivasinya berhasil menembus. Terlebih lagi, Luming merasa bahwa dia lebih mahir menggunakan kekuatan dominasi daripada sebelumnya. Menurut catatan 1000 cara langit dan bumi, aku telah mencapai tingkat ke-12, dan aku dapat berlatih seni sihir dan metode sihir lainnya. Aku dapat menyalakan api sihir lain di dekat api asli. Sayangnya, tidak ada sihir lain metode sihir keterampilan. Luming menghela nafas. Pada saat yang sama, dia mulai memikirkan bagaimana membuat beberapa keterampilan sihir untuk berlatih setelah kembali ke gerbang gunung kali ini. Ada juga berbagai tingkat seni sulap dan metode sulap. Itu dapat dibagi menjadi 3 kategori, keterampilan sihir raja, keterampilan sihir produk suci, dan keterampilan sihir produk ilahi. Keahlian ajaib Wang Pin dapat dibudidayakan hingga puncaknya. Itu dapat dibudidayakan hingga puncak dan kekuatan produk suci. Adapun produk supernatural dan seni sihir, ketika kamu mencapai puncak kultivasi, kamu akan dapat mengolah produk dan kekuatan ilahi. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi nilai alaminya. Masing-masing dari 13 sekte dinasti Qin dan Tian adalah produk suci dari seni ilahi, tetapi masing-masing dari mereka adalah harta karun Zenzong. Hanya tokoh inti nyata yang memenuhi syarat untuk berlatih. Ketiga kekuatan hegemonik semuanya memiliki produk magis dan metode magis. Selain itu, sebagai kepala dari 10 sekte teratas, Kong Xuanzong dikatakan memiliki beberapa jenis produk suci dan metode magis. Mahakarya, seni sulap, dan metode sulap ini sangat berharga sehingga Luming tidak bisa mendapatkannya sekarang. Namun, mereka tidak begitu berharga, dan masih memungkinkan. Setidaknya, di antara kekuatan kuat seperti 13 sekte Qin dan Tian, pasti ada beberapa dari mereka. Meskipun dia hanya produk raja, jika Luming mengolah dan menyalakan api ajaib, kekuatannya pasti lebih kuat. Poin kuncinya adalah Luming terlalu misterius untuk melatih keterampilan sihir lainnya. Luming hanya perlu menumbuhkan gumpalan kekuatan suci untuk mengembangkan keterampilan magis lainnya. Didorong oleh Qian Kun Wandao Jue, dia secara alami dapat mencapai tingkat kekuatan suci yang sesuai. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, Xian Yanxing dan Xian Yanjun diresapi dengan 2 nafas yang kuat pada saat yang bersamaan. 2. Menerobos. Kecepatan pemurnian Mujing terlalu cepat. Setelah beberapa hari pemurnian, keduanya langsung menembus 3 tingkat keadaan roh virtual ke tingkat keempat keadaan roh virtual. Segera, napas mereka menjadi tenang. Namun, Mujing memiliki banyak hal yang tersisa, dan mereka terus menyempurnakannya. Lihatlah 2 trik sulap lainnya. Luming menantikannya. Dia tidak terburu-buru untuk memurnikan kristal kayu dan meningkatkan kultivasinya. Selama periode waktu ini, dia harus berhenti untuk membuat terobosan yang mantap. Kalau tidak, yayasannya akan tidak stabil. Dia berbeda dari Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Xian Yanjun, integrasi kehidupan lampau dan kehidupan sekarang benar-benar merupakan kehidupan berat dari kehidupan sebelumnya. Alamnya jauh lebih tinggi dari kultivasi saat ini. Selama dia memiliki banyak sumber daya, prestasinya dapat ditingkatkan dengan cepat. Xian Yanxing, kehidupan ini menelan kehidupan sebelumnya, tetapi masih mewarisi semua ingatan dari kehidupan sebelumnya, meskipun kepribadiannya, keinginannya, ada di kehidupan ini. Namun, bagaimanapun juga, dia mewarisi ingatan akan kehidupan sebelumnya. Visi dan seni bela dirinya masih sangat tinggi.
Meski tidak bisa dibandingkan dengan Xian Yanjun, dia juga luar biasa. Oleh karena itu, meskipun dia dipromosikan dengan cepat, dia tidak akan goyah. Selanjutnya, Lu Ming memperhatikan kedua jenis keterampilan sihir itu dengan hati-hati. 9 keterampilan sihir. Visi Lu Ming cerah. Kedua jenis keterampilan sihir tersebut adalah ke-9 keterampilan sihir, artinya, kedua jenis keterampilan sihir ini dapat dikembangkan hingga tingkat ke-9. 9 keterampilan sihir itu langka dan berharga. Semakin banyak kamu melatihnya, semakin kuat jadinya. Misalnya, Fasu, Kanji, dan Situ Haonan semuanya memiliki sihir rangkap 3. Ini adalah keterampilan sihir yang lengkap, bukan keterampilan dewa yang tidak lengkap. Kekuatannya jauh lebih kuat. 9 baju besi emas merah berat adalah sejenis keterampilan sihir pertahanan. Setelah kultivasi berhasil, sepotong baju besi emas merah akan mengembun di permukaan tubuh dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Semakin banyak kamu berlatih ke belakang, semakin kuat pertahanan kamu, dan bahkan lebih kuat kekuatan anti-kejut kamu. Jika kamu berkultivasi ke tingkat ke-9, kamu tidak dapat membayangkan kekuatannya. Hancurkan dunia 3 serangan, skill sihir tipe serangan, total 3 tipe. Hancurkan langit, potong bulan, ledakkan bintang. 3 bentuk lebih kuat dari 1, tetapi juga lebih sulit untuk dipraktikkan. Saat kamu berlatih ke level pertama, kamu dapat memecahkan kekosongan, ke dalam permainan penuh. Hanya ketika kamu mencapai kultivasi tingkat ke-4, kami dapat mengerahkan kekuatan memotong bulan. Adapun bintang yang meledak, kamu harus berkultivasi ke tingkat ke-7 sebelum kamu dapat menampilkannya. Bisakah aku berlatih sekarang? Mata Lu Ming berbinar. Menurut prinsip, hanya ketika kita mencapai puncak keadaan roh virtual barulah kekuatan keterampilan sihir dapat dimainkan sepenuhnya. Karena itu luar biasa. Namun, yang dikendalikan Lu Ming adalah kekuatan ilahi yang mendominasi, yang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan ilahi lainnya. Ini sangat kuat, mungkin, dia bisa mengerahkan kekuatan. Pokoknya, kamu tidak bisa meningkatkan pencapaianmu sekarang. Ayo berlatih dulu. Lu Ming membuat keputusan dan mulai memahami 3 serangan di dunia. Tidak ada keraguan bahwa keterampilan sihir sangat sulit dipahami. Untungnya, Lu Ming berlatih keterampilan sihir yang tidak lengkap sebelumnya, dan akan lebih mudah untuk mengolahnya ke tingkat yang tinggi. Namun demikian, Lu Ming memiliki pemahaman penuh tentang hal itu selama setengah bulan sebelum akhirnya memperkenalkan kultivasi 3 serangan ke dunia. 3 serangan adalah metode serangan sederhana. Banyak senjata yang bisa digunakan, seperti pedang, pisau, tombak, kapak, del. Lu Ming mengeluarkan tombaknya, dan kekuatan sihirnya bergerak cepat. Seluruh orang menjadi tajam dan tajam. Wah! Tombak itu, tiba-tiba ditusukkan ke depan, sebilah senjata keluar dari tubuhnya, meledak ke sisi jurang di dinding batu. Puff! Ini seperti tombak yang menusuk tahu. Ada lubang kecil di dinding batu, yang terlalu dalam untuk melihat dasarnya. Sungguh kekuatan yang kuat. Lu Ming terkejut, tetapi segera menarik muka, karena dia merasa kekuatan di tubuhnya hampir habis. Ini terlalu banyak untuk digunakan. Meski dia bertugas mendominasi kekuatan suci, dia masih terlalu enggan untuk menunjukkan kemampuan sihirnya. Jika orang lain tidak mengendalikan produk dan kekuatan ilahi, kultivasi hanya memiliki 2 tingkat keadaan roh virtual, yang tidak dapat merangsang keterampilan sihir dan menampilkannya sama sekali. Pulihkan dulu. Lu Ming pergi ke satu sisi, mengeluarkan beberapa senjing, dan mulai menyerap semangat senjing dan memulihkan kekuatannya. Baru pulih beberapa persen, Lu Ming merasa nafas Xian Yanxing dan Xian Yanjun membengkak. Terobosan lain. Mata Lu Ming cerah. Dalam setengah bulan terakhir, Xian Yanxing dan Xian Yanjun telah memurnikan hampir semua kristal kayu yang telah mereka berikan, dan akhirnya mereka mulai menerobos. Segera, mereka berhasil menerobos dan menenangkan napas mereka. 5 tingkat keadaan roh virtual. Kecepatan terobosan ini benar-benar mengerikan. Sudah berapa lama mereka berada di hutan tumbuhan ini? Hutan tumbuhan ini benar-benar kesejahteraan. Lu Ming tersenyum. Ini adalah kesejahteraan para murid baru. Selama mereka memiliki kekuatan, mereka bisa mendapatkan mujing yang cukup, dan kekuatan mereka dapat melonjak dalam waktu singkat. Lu Ming terus melahap senjing. Segera setelah itu, kekuatan sucinya kembali ke puncaknya. Sekarang, ayo naik ke sana. Xian Yanxing datang. Maksudku juga. Sinar cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Bab 2670. Sekarang, kekuatan mereka melonjak, saatnya naik dan menyelesaikan akun. Lu Ming Duo berharap anak muda berkostum Tionghoa masih ada. Namun, di bawah jurang ini, gravitasinya sangat kuat, mereka tidak bisa terbang langsung ke atas, mereka hanya bisa memanjat tembok. Dan di atas jurang, anak muda dengan pakaian bagus, anak muda dengan busur besar di tangan, masih menunggu di sana. Yah,
Aku sudah berhari-hari tidak melihat mereka muncul. Aku khawatir mereka mati di bawah. Seseorang mencibir. Jurang ini, merasa sangat jahat, ada perasaan bahaya. Kurasa mereka semua mati di bawah, ayo pergi. Ada juga kemanusiaan. Waktu itu berharga. Mereka hanya bisa tinggal di hutan tanaman selama 3 bulan. Sekarang mereka telah menunggu di sini selama lebih dari 20 hari. Hati mereka berlumuran darah. Tidak bisa membuang-buang. 3 hari lagi, 3 hari kemudian, sebelum mereka keluar, kita akan pergi. Jalan Pemuda Cina. Kamu lihat, ada orang di sana. Tiba-tiba, seseorang memanggil dan menunjuk ke tepi jurang. Orang-orang melihat ke masa lalu, dan benar saja, beberapa orang memanjat dari tepi jurang. Orang-orang ini, tentu saja, adalah Lu Ming, Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Anak laki-laki itu, mereka belum mati. Pria muda dengan busur besar memiliki tatapan dingin di matanya. Tidak mati, tapi mati sekarang. Pria muda berpakaian Cina itu membuka mulutnya dengan dingin, dan napasnya yang kuat dan dingin mengunci ketiga orang Lu Ming. Itu masih ada, dan jumlahnya meningkat pesat. Mata Lu Ming menyapu, memancarkan mesin pembunuh yang dingin, menekan lengan, dia melompat ke jurang. Xian Yanxing dan Xian Yanjun keluar dari jurang dan berdiri di samping Lu Ming. Hei, nak, kita ditakdirkan untuk mati. Kita tidak ditakdirkan untuk pergi. Cara ganas pemuda dengan pakaian bagus. Pedang panjang muncul di tangannya, yang sangat tajam dan kuat, dan melangkah ke arah Lu Ming. Kamu benar, aku senang kamu tidak pergi, jangan sampai aku yang mendatangimu. Lu Ming sedikit mengangkat sudut mulutnya, di tangannya, sebuah tombak panjang muncul. Masih ingin melawan, 3 jurus untuk membunuhmu. Pemuda cantik itu minum dingin, dan tubuhnya meledak. Cahaya pedang yang mengerikan, seperti kilatan petir, membunuh Lu Ming. Bersenandung. Lu Ming langsung menyapu. Pada saat tangannya, Lu Ming memicu kekuatan ganda dari formula kata pertempuran. Tombak, seperti naga yang mengamuk, membawa angin tak berujung dan menyapu anak muda. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar, dan cahaya pedang pemuda Huafu runtuh secara langsung. Pistol panjang Lu Ming terhunus di pedang panjang pemuda berkostum Cina. Kekuatan yang mengerikan membuat pedangnya bengkok, dan semua kekuatan kekerasan membombardir pemuda itu. Klik. Suara patah tulang terdengar dari pemuda di Huafu. Separuh tubuhnya langsung meledak. Tubuhnya diledakkan seperti cangkang, dan menabrak seorang pemuda dengan 6 tingkat kondisi roh virtual. Pria itu memuntahkan darah dan terbang bersamanya. Apa? Semua mata pihak lain meledak dan menganga. Suatu gerakan. Dengan hanya satu gerakan, pemuda berpakaian bagus itu dikalahkan dan terluka parah. Bagaimana mungkin? Lebih dari 20 hari yang lalu, banyak orang bertengkar dengan Lu Ming. Lu Ming Yuan tidak begitu kuat. Secara khusus, anak muda dengan busur besar semuanya kedinginan dan hampir ketakutan setengah mati. Dia merasakan yang paling dalam karena dia baru saja datang ke hutan tanaman. Ketika dia mulai melawan Lu Ming, kekuatan Lu Ming jauh dari sekuat itu, dan dia sama sekali bukan lawannya. Akibatnya, Lu Ming lolos sekali. Ketika dia bertemu dengannya untuk kedua kalinya, kekuatannya melonjak. Sekarang, kekuatan Lu Ming telah meningkat pesat. Kecepatan kemajuan ini terlalu mengerikan. Membunuh. Lu Ming meraung dan pria dan senjata itu bersatu. Seperti kilatan petir, dia membunuh pihak lain. Pada saat yang sama, Xian Yanxing dan Xian Yanjun juga saling membunuh. Ledakan. Beberapa pemuda, seperti tombak, menembaki gunung. Menyentuh. Para pemuda ini, beberapa di antaranya berusia 5 atau 6 tahun, langsung diledakkan ke udara oleh Lu Ming, dan darah dan daging mereka berterbangan dalam kekacauan. Adegan itu sangat menakutkan. Bergandengan tangan, bunuh dia. Pria muda dengan busur besar meraung. Ada sekitar 30 atau lebih dari mereka, dan lebih dari 10 dari mereka adalah 7 kali lipat Dewa Kosong. Saat ini, beberapa Dewa Kosong bergegas menuju Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Mati. Xian Yanjun minum dengan dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya suci. Pedang cahaya suci diayunkan dan dipotong. Lagu itu sangat misterius. Uff. Seorang pria muda dengan 7 tingkat kondisi roh virtual dibunuh langsung oleh Xian Yanjun dan tidak memiliki perlawanan. Pada saat yang sama, yang lain, Xian Yanxing, juga membunuh seorang pemuda dengan 7 tingkat kondisi roh virtual. Xian Yanxing dan Xian Yanjun mencapai 5 tingkat kondisi roh virtual. Keduanya tidak kekurangan keterampilan sihir yang tepat, keterampilan bertarung, dan bahkan lebih cerdik. Dengan peningkatan kultivasi mereka, kekuatan mereka akan menjadi semakin kuat. Kekuatan mereka lemah dan kekuatan sihir mereka lemah. Mereka tidak bisa memainkan banyak cara. Semakin kuat kekuatan mereka, semakin banyak sarana yang mereka miliki. Saat ini, tidak sulit bagi mereka untuk membunuh dewa virtual berlipat 7. Bagi Lu Ming, itu tidak sulit.
Ketika Luming berada di tempat pertama Susen, dia dapat memicu kekuatan tempur ganda dari formula kata pertempuran, dan kemudian dia dapat bersaing dengan 7 musuh kuat dari dewa virtual. Kemudian, dia berlatih Qian Kun Wandao Jue, yang membuat penggunaan kekuatan ilahi yang mendominasi menjadi lebih kuat. Selain itu, kultivasinya juga mencapai 2 tingkat roh kosong, yang membuatnya mudah untuk menangani 7 aspek roh virtual. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, ada lebih dari selusin serangan terhadap Luming. Menguasai. Luming minum dan menjalankan kekuatan tuannya. Tiba-tiba, ketika serangan mendekati Luming, mereka tampak mendominasi. Mereka semua menyimpang dari lintasan dan bergegas melewati sisi Luming. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Mendominasi kekuatan suci yang dia kendalikan adalah kekuatan yang mendominasi. Seseorang berteriak. Kami semua terkejut. Kuasai kekuatan dewa, Luming, sebenarnya mengendalikan kekuatan dewa penguasa. Ini adalah kekuatan ilahi. Sejauh yang mereka tahu, di antara generasi muda Kong Xuanzong, tidak ada yang bertanggung jawab atas produk ilahi dan kekuatan ilahi. Hanya di antara 3 kekuatan hegemonik mereka dapat memiliki kesombongan yang tak tertandingi untuk mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Monster abadi. Membunuh. Luming tidak akan melepaskan kesempatan ini dan meledak dengan senjata panjangnya. Puff, puff. Tombak ada di mana-mana. Dalam sekejap, 5 atau 6 Tianjiao dibunuh oleh Luming. Bahkan, termasuk dewa virtual 7 kali lipat dari Tianjiao. Ayo, kita harus melaporkan berita ini. Pria ini mengendalikan barang dan kekuatan ilahi, dan pasti akan menjadi musuh putranya di masa depan. Dia harus memberitahu putranya. Memegang busur besar, pemuda dan yang lainnya mulai mundur dan ingin pergi. Hari ini, tidak ada dari kalian yang mau pergi. Luming dingin dan acuh tak acuh. Dia seperti dewa pembunuh dan membunuh orang-orang ini. Di saat yang sama, ia melepaskan bola untuk menahan lawan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.